Pada tahun 1868 di Jepang, terjadi perang antara pasukan pemerintahan pendukung kaisar melawan pasukan pendukung kesogunan. Shogun itu kayak pemimpin wilayah di sebuah daerah gitu lawan, kayak gubernur. Pertempuran ini berawal dari pasukan pro kaisar yang ingin mengembalikan kekuatan kaisar seperti sebelumnya. Nah, pasukan pendukung kaisar ini bernama Isshin Shishi. Mereka menghadapi pasukan elit pro kesogunan bernama Shinsengumi. Dan pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Toba Fushimi. Dan ini awal dari dimulainya restorasi Meiji yang akan membawa Jepang menjadi negara yang diperhitungkan dunia internasional. Seorang samurai berbaju putih yang sudah berlumuran darah mencari seseorang yang disebutnya sebagai Batosai sang pembantai. Dia terus berjalan di tengah medan peperangan sambil terus menghabisi musuh yang menghadang jalannya. Orang ini adalah Saito Hajime, salah satu anggota pasukan elit Shinsengumi. Di sisi lain, seorang pemuda berambut panjang awut-awutan tengah menghabisi musuh-musuhnya seorang diri. Akhirnya, kedua orang ini bertemu wajah di tengah medan peperangan. Ketika mereka berdua bersiap-siap untuk bertempur, tiba-tiba terdengar teriakan yang mengatakan bahwa kelompok Isshin Shishi memenangkan pertempuran. Ketika mendengar teriakan itu, pemuda berambut panjang tersebut bersyukur alhamdulillah dan kemudian beranjak meninggalkan medan pertempuran. Akan tetapi, belum jauh dia berjalan, Saito menemukan dan memanggilnya. Pemuda berambut panjang awut-awutan itu adalah Himura Batosai atau Himura Kenshin. Si Saito tetap menentang Batosai, meskipun pertempuran sudah berakhir. Tetapi Batosai menancapkan pedangnya ke tanah, sebagai isyarat bahwa dia sudah tak berniat untuk bertarung lagi. Lalu Batosai pergi meninggalkan Saito tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertempuran pun akhirnya berakhir, dan yang tertinggal hanyalah sisa-sisa pertempuran di berbagai sudut. Sementara itu, di tengah hutan yang tadinya merupakan medan pertempuran, tiba-tiba bangkit sesosok tubuh yang kemudian berdiri dan berjalan perlahan-lahan. Tanpa sengaja, sosok misterius ini menemukan pedang milik Batosai yang tertancap di tanah. Di awal restorasi Meiji di Jepang, Kenshin yang seorang mantan samurai ingin bertaubat dan menebus kesalahannya di masa lalu, yaitu dengan menolong orang-orang yang membutuhkannya. Dia bersumpah untuk tak menghabisi lagi dan oleh karena itu dia membawa sebuah pedang dengan mata terbalik. Beberapa waktu setelahnya, terjadi pembunuhan berantai terhadap petugas keamanan atau polisi. Si Jagal selalu meninggalkan pesan bahwa tindakan itu dilakukan oleh Batosai. Akan tetapi, Saito Hajime yang mengenal Batosai tidak percaya bahwa tindakan itu dilakukan olehnya. Karena orang yang dihabisi itu mengalami luka yang berbeda dari jurus-jurus yang dimiliki oleh Batosai. Sementara itu di sebuah pasar sedang ada pesta rakyat untuk menyambut keberhasilan pembangunan dan perubahan hukum yang dilakukan oleh Kaisar Meiji. Masyarakat menyambut perubahan ini dengan sukacita karena merasa hak-hak mereka sebagai orang kecil lebih terlindungi dibandingkan dengan masa kekuasaan para shogun. Kenshin yang sedang mengembara tak sengaja melihat sebuah pengumuman yang mengatakan bahwa Batosai adalah buronan pemerintahan. Dia terkejut kenapa dia jadi buronan karena dia merasa tidak pernah melanggar hukum. Sebelum hilang keterkejutan Kenshin, tiba-tiba muncul seorang gadis yang mengacungkan sebuah pedang kayu. Gadis itu adalah Kaoru, penerus dojo Kamiya. Kaoru tiba-tiba menyerang Kenshin karena ciri-cirinya sangat mirip dengan buronan yang dicari pemerintah. Kenshin pura-pura polos tanpa memperlihatkan keahliannya menggunakan pedang. Lalu dia pura-pura terjatuh. Sehingga Kaoru merasa Kenshin bukanlah orang yang berbahaya. Kenshin mengaku sebagai seorang pengembara biasa dan dia memperlihatkan pedangnya yang bermata terbalik. Sebagai bukti, dia bukan orang jahat.
Melihat pedang itu, Kaoru akhirnya pergi meninggalkan Kenshin. 待つでござる。当てのない旅の剣客でござる。反りの腹側に峰が。それじゃ人は切れないわね。 Sementara itu, Saito Hajime selaku kepala polisi pergi menemui seorang bangsawan bernama Takeda Kanryu. Saito mencurigai Takeda memiliki keterlibatan dengan pembunuhan para polisi 6 bulan terakhir ini. Saito mencurigai Takeda memiliki bisnis opium. Di balik keberhasilannya menjadi salah satu orang terkaya di Tokyo. Akan tetapi, Takeda tidak takut kepada Saito. Karena di zaman Kaisar Meiji, tidak boleh melakukan penangkapan tanpa bukti. Dia merasa menang karena Saito tidak memiliki bukti apapun tentang keterlibatan Takeda. Saito pun tak bisa melakukan apapun. Dia hanya mengancam akan membuka kedok Takeda dan menyeretnya ke penjara. Akhirnya, dengan berat hati Saito pergi dari kediaman Takeda. Tak selang berapa lama, Takeda mendapat kabar bahwa ahli pembuat opium yang bernama Megumi ternyata sudah kabur. Dengan marahnya, Takeda menyuruh anak buahnya yang dia sebut sebagai Batosai untuk menangkap Megumi. Batosai gadungan dilarang untuk menghabisi Megumi karena Takeda masih membutuhkan keahliannya. Ternyata Megumi melarikan diri ke kantor polisi setempat untuk meminta polisi melindunginya. Ketika sedang menerima laporan Megumi, terjadi keributan di luar ruangan. Para polisi pun bergegas menuju ke tempat keributan. Megumi yang penasaran dengan apa yang terjadi, dia ikut berlari menuju pusat keributan. Alangkah terkejutnya Megumi ketika melihat apa yang terjadi. Dengan tanpa ampun Batosai sedang menghabisi para polisi yang menghentikannya. Batosai gadungan memiliki ilmu semacam haki raja lawan di One Piece, di mana orang yang takut melihatnya tidak akan bisa bergerak. Dan dengan mudahnya dia terus menghabisi para polisi yang menghalangi jalan. Melihat kejadian itu, Megumi segera melarikan diri. Dia lari ke dalam ruangan dan berusaha mengunci pintu dari dalam. Sementara itu di luar, Batosai gadungan mencari keberadaan Megumi. Tapi alhamdulillahnya Megumi berhasil melarikan diri darinya. Tak jauh dari kantor polisi, Kaoru yang sedang bermain melihat tubuh seorang polisi yang dihajar Batosai gadungan jatuh dari jembatan. Pucuk dicinta ulang pun tiba, Kaoru melihat sosok yang telah diajari selama ini, yaitu Batosai gadungan. Dia lalu dengan berani menantang pendekar itu untuk adu duel. Tapi tentu saja dia bukanlah tandingan Batosai gadungan. Dengan sekali gerakan, Batosai gadungan berhasil menjatuhkan Kaoru. Di saat akan menghabisi Kaoru, tiba-tiba saja datang Kenshin menyelamatkannya dengan alasan mengembalikan sapu tangannya. Karena melihat bekas luka sayatan di wajah Kenshin, Batosai gadungan sontak mengenalinya. Dia lalu mengeluarkan jurus haki raja yang tak mempan di hadapan Kenshin. Dan oleh sebab itu, Batosai gadungan semakin percaya jika Kenshin memanglah Batosai asli. Kenshin kemudian membawa Kaoru melarikan diri, tepat seketika sekelompok polisi datang ke tempat itu. Ketika polisi menghampiri Batosai gadungan, dia mengatakan bahwa Kenshin yang melarikan diri itu adalah Batosai sang pembantai. Polisi pun langsung bergegas mengejar Kenshin dan Kaoru yang tengah melarikan diri. Mereka berdua lalu bersembunyi di dojo Kamiya Shinryu, warisan orang tua Kaoru. Sesamanya di dojo, Kaoru bukannya berterima kasih, malah mengatakan bahwa Kenshin seharusnya tidak perlu menolongnya, karena dia tahu bagaimana cara menjaga diri sendiri. Mendengar hal itu, Kenshin malah tersenyum karena merasa lucu. Dia lalu jalan melihat sekeliling dojo. Kaoru menjelaskan bahwa dulu di dojo ini banyak murid-murid yang ingin berlatih bela diri, tapi ayahnya sebagai seorang guru meninggal. Dan karena ulah Batosai gadungan 6 bulan yang lalu, murid-murid dojo pulang ke rumah masing-masing. Sehingga di dojo hanya tinggal Kaoru dan adiknya. Kaoru menceritakan bahwa filsafat jurus dari bapaknya memiliki prinsip pedang adalah untuk melindungi, bukanlah untuk menghabisi. Kenshin pun membenarkan ucapan Kaoru dan menyuruhnya berhati-hati dalam bertindak. Karena dojo Kamiya Shinryu sangat bergantung kepada Kaoru. Kenshin lalu pergi meninggalkan dojo Kamiya.
娘の命を代償にしてまで。 Di keesokan paginya, datanglah sekelompok orang yang mengatakan bahwa mereka akan membeli dojo Kamiya. Tapi jelas saja Kaoru tidak mau menjual dojo peninggalan ayahnya itu. Akan tetapi, orang-orang itu tidak peduli dan mulai merusak dojo Kaoru. Yahiko, adik Kaoru yang tidak terima melihat perlakuan orang-orang itu langsung menyerang mereka. Namun Yahiko yang masih anak-anak itu dengan mudah ditangkap oleh mereka. Kaoru pun juga tidak berdaya untuk menolong adiknya. Orang-orang itu mengatakan bahwa Kaoru dan Yahiko tak akan diganggu jika mereka mau menyerahkan dojo Kamiya dengan sukarela. Tapi tiba-tiba salah seorang anggota kelompok itu terlempar dan pingsan karena dihajar Kenshin. Kenshin mengatakan bahwa pedang hanyalah sebuah alat, manusialah yang melakukan pembunuhan. Akhirnya tanpa banyak bacot mereka semua menghajar Kenshin rame-rame. Tapi Wan, Kenshin dengan mudah menyatukan mereka semua tanpa mencabut pedangnya. Kaoru dan Yahiko yang melihat hal tersebut sangat terkejut. Kenshin lalu berjalan masuk ke dalam dojo dan dia mengambil pedang kayu alat latihan. Lalu langsung saja Kenshin menghajar mereka. Setelah pedang kayunya patah, Kenshin mencabut pedangnya dan mengatakan bahwa Batosai sang pembantai memiliki jurus Hitan Mitsurugi yang memang diciptakan untuk menyatukan lawan yang banyak. Mendengar perkataan Kenshin barusan, para pendekar sontak gemetarwan. Antara takut dan malu, orang-orang itu berusaha menghabisi Kenshin. Tapi seperti biasa, Kenshin dengan mudah menyatukan lawannya. 人斬り抜刀斎の風流剣は飛天三剣流。一体多数の斬り合いを得意とする古流剣術。お前！ Tidak lama setelah itu, polisi datang karena dengar rame-rame. Mereka menangkap Kenshin yang dianggap sebagai biang keributan. Kenshin tidak melawan dan membiarkan dirinya ditangkap. Tapi sebelum polisi membawanya, Kaoru bertanya siapa nama pengembara yang telah menyelamatkan dojonya tersebut. Kenshin menjawab jika namanya adalah Kenshin Himura. Mendengar nama itu, Kaoru pun terkejut. Karena bisa diartikan sebagai sang pengembara pengguna pedang dari Desa Merah. Atau gampangnya, hati sebuah pedang lawan. Lalu, polisi-polisi itu membawa Kenshin dan memasukkannya ke penjara. Di penjara, dia dikunjungi oleh kepala polisi yaitu Saito. Dia langsung mengenali Kenshin sebagai Batosai sang pembantai. Karena melihat bekas luka di pipi Kenshin. Akhirnya, Saito membawa Kenshin keluar dari penjara tersebut. Seorang pemuda yang mendengar Saito menyebut nama Batosai sang pembantai melihat kepergian Kenshin mengikuti Saito. Saito kemudian membawa Kenshin ke sebuah ruangan. Yang ternyata di sana dia sudah ditunggu seseorang. Dia adalah mantan shogun yaitu Yamagata. Yang sekarang sudah mendukung pemerintahan Kaisar Meiji. Yamagata tersadar Wan. Hilangnya Kenshin selama beberapa tahun terakhir menegaskan bahwa Kenshin memegang sumpahnya untuk tidak menghabisi orang lain. Yamagata mengatakan jika keamanan negara merupakan tanggung jawab kepala kepolisian, yaitu Saito, yang mana sekarang ini dia sudah berganti nama menjadi Fujitora Guru. Yamagata meminta Kenshin membantu kepolisian untuk memberantas peredaran opium, dengan imbalan bahwa Kenshin akan diberikan kekebalan hukum dari negara. Kemudian Saito mengambil pedang Kenshin yang bermata terbalik. Dia berkata bahwa tak ada gunanya menggunakan pedang itu, karena tak akan bisa menghabisi seseorang. Kenshin lalu menjelaskan bahwa dengan pedang itu dia bisa melindungi dirinya dan orang lain. Saito yang ingin membuktikan kata-kata Kenshin mengembalikan pedang itu dan langsung menyerang Kenshin. Pertarungan tersebut lalu dihentikan oleh Yamagata yang mengerti dengan pilihan hidup Kenshin. Ketika Kenshin keluar dari kantor polisi, dia melihat Kaoru menunggunya. Kaoru mengucapkan terima kasih kepada Kenshin karena sudah membelanya. Lalu Kaoru mengajak Kenshin untuk kembali ke dojo. Sesamanya di sana, Kaoru memperkenalkan Kenshin dengan Yahiko dan mempersilahkan Kenshin untuk tinggal di tempat itu. Tapi tiba-tiba muncullah Megumi yang ternyata disembunyikan oleh Yahiko di dojo karena dikejar Batosai gadungan. Melihat adiknya menyembunyikan cewek, Kaoru tampak tak senang. Akan tetapi, dia tidak tega mengusir Megumi. Untuk berterima kasih kepada mereka, Megumi mengajak mereka berempat makan malam di sebuah warung di dekat dojo. Ketika mereka sedang bersantap, datanglah Takeda Kanryu ke rumah makan itu. Megumi yang melihat Takeda langsung melarikan diri. Sementara anak buah Takeda memberitahu bahwa dia melihat Kenshin yang telah mengalahkan banyak orang kemarin. Takeda lalu mendatangi Kenshin dan mengajaknya untuk bekerja kepadanya dengan imbalan yang besar. Akan tetapi, Kenshin menolak tawaran itu. あなたですか。この近くの道場を10人の暴漢から。
この金でお断りするでござるよ。 Takeda menjadi marah dan mulai melecehkan Kenshin dengan uangnya. Akan tetapi Kenshin tetap tenang dan mengembalikan uang itu kepada Takeda. Laluan muncullah seorang pemuda yang sebelumnya tengah berada di penjara bersama Kenshin. Dia bernama Sanosuke Sagara, yang mana dia tertarik dengan tawaran Takeda. Takeda pun bertanya apakah Sanosuke punya kemampuan. Sanosuke pun menjawab bahwa dia akan membuktikan dengan mengalahkan Batosai sang pembantai. Sambil menunjuk ke arah Kenshin. Semua orang dibuat terkejut mendengar nama itu, karena tak ada yang menyangka bahwa Kenshin Himura adalah Hitokiri Batosai, atau Batosai sang pembantai. 試してみるかい。伝説の人斬り日村抜刀斎さんよ。ここでは店の迷惑でござる。 Dengan percaya diri, Sanosuke mendekati Kenshin dan menantangnya bertarung. Kenshin yang sudah mulai kesal dengan kejadian-kejadian itu akhirnya menerima tantangan Sanosuke. Sanosuke lalu mengeluarkan senjatanya yaitu pedang Zanbato yang berukuran sangat besar. Menghadapi serangan Sanosuke, Kenshin hanya menghindar tanpa mencabut pedangnya. Sanosuke menjadi marah karena dia merasa dipermainkan. Dia pun menyerang dengan membabi buta, tetapi tetap saja tak bisa menyentuh Kenshin. Akhirnya Sanosuke sadar bahwa dia bukanlah lawannya Kenshin. Di keesokan harinya kembali dihebohkan dengan pembantaian para polisi oleh orang yang mengatasnamakan Batosai. Saito lalu memeriksa para korban, lalu mendatangi Kenshin. Dia mengatakan kemungkinan pembunuhnya adalah orang-orang yang dilepaskan Kenshin waktu penyerangan dojo. Karena Kenshin tidak menghabisi mereka, maka orang lain yang tidak bersalah menjadi korban. Kenshin lalu pergi menyendiri dan mulai merenungkan keputusannya untuk berhenti menghabisi orang. Sementara itu di dojo, Megumi didatangi oleh tangan kanan Takeda. Orang itu menyuruh Megumi agar kembali kepada Takeda. Dia mengancam jika Megumi tidak mau, maka dia akan membuka rahasia Megumi kepada teman-teman barunya. Sementara itu di sekitar dojo terjadi kejadian aneh, di mana banyak orang jatuh sakit secara mendadak. Orang-orang ini seperti keracunan oleh sesuatu. Para warga sekitar membawa keluarga mereka yang sakit ke dojo Kamiya untuk mencari bantuan. Melihat hal itu, akhirnya Megumi mengaku bahwa dia adalah seorang dokter dan dia akan berusaha menyembuhkan para penduduk yang sakit. Megumi tersadar bahwa sumber air di sekitar telah diracuni dan dia lalu menyuruh Kenshin dan Kaoru untuk mencari obat-obat yang dibutuhkannya. Setelah beberapa waktu pengobatan, akhirnya usaha mereka pun berhasil. Para penduduk yang sakit berangsur-angsur mulai membaik. Setelah peristiwa itu, Megumi duduk menyendiri di pinggir sungai. Kenshin lalu datang dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Megumi mengatakan bahwa sebelumnya Kenshin lah yang harus jujur terlebih dahulu. Ternyata Megumi mengetahui bahwa Kenshin sebenarnya adalah orang yang dijuluki Batosai sang pembantai. Kenshin akhirnya mengaku bahwa dia adalah sang pembantai. Megumi pun akhirnya menceritakan bahwa selama ini dia bekerja untuk Takeda. Dia menjadi peracik obat dan membuatkan opium yang dijual oleh Takeda. Karena peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, akhirnya Kenshin berniat mendatangi kediaman Takeda. Baru saja dia melangkah keluar, tiba-tiba datanglah Sanosuke di hadapannya. Sanosuke mengatakan dia ingin membantu Kenshin untuk menangkap Takeda. Dan baru saja mereka berdua mau pergi, Kaoru datang dan berkata bahwa Megumi sudah pergi dan meninggalkan sebuah surat. Ternyata Megumi berniat kembali ke kediaman Takeda untuk menyerahkan diri. Melihat kedatangan Megumi, tentu saja Takeda sangat gembira. Tapi ternyata Megumi datang bukan untuk kembali kepada Takeda, melainkan untuk menghabisinya. Megumi menyerang orang itu, tapi dengan mudah Megumi dilumpuhkan oleh anak buahnya. Ketika sedang melampiaskan kemarahannya pada Megumi, terdengar keributan di luar rumah. Keributan itu terjadi karena Kenshin dan Sanosuke menerobos masuk untuk mencari Megumi dan menangkap Takeda. Akibatnya terjadilah pertempuran Kenshin bersama Sano melawan 200 lebih anak buah Takeda. Kenshin dan Sanosuke seperti berlomba untuk menjatuhkan musuh sebanyak mungkin. Dengan pedang Zanbato miliknya, Sano menghajar para anak buah Takeda. Kenshin pun dengan kelincahan jurusnya menumbangkan banyak anak buah Takeda. Namun, tiba-tiba saja Takeda memperlihatkan diri dari jendela lantai 2.
Dia mengatakan akan membayar mahal siapapun yang bisa menghabisi Kenshin dan Sanosuke. Mendengar itu, para samurai yang tak bertuan yang butuh makanan di zaman modern itu akhirnya mengganas kembali. Akan tetapi, semua perlawanan mereka bisa diatasi oleh Kenshin dan Sanosuke. Perlu diketahui ya, Wan, kalau seorang samurai itu mempunyai tuan, dan dia hidup dari tuannya. Kalau tuannya sudah nggak ada, dia jadi lontang-lantung yang disebut Ronin. Oke, Kenshin dan Sano lalu masuk ke dalam kediaman Takeda. Tapi di dalam lantai 1 tak ada seorang pun. Ketika sedang mencari keberadaan Takeda dan Megumi, mereka berdua dihadang oleh salah satu orang andalan Takeda. Karena merasa menemui lawan yang sepadan, Sanosuke mengambil kesempatan untuk menghadapinya. Dia menyuruh Kenshin untuk terus mencari Megumi. Kenshin kemudian naik ke lantai 2. Ternyata di sana sudah ada yang menunggu, yaitu mantan seorang samurai yang menggunakan topeng. Kenshin bertanya siapa dirinya sebenarnya. Orang itu membuka topengnya dan melihat di wajah sebelah kirinya ada bekas luka bakar. Kenshin merasa mengenali orang itu. Tapi selagi Kenshin masih berpikir, orang misterius itu menyerang Kenshin dengan cambuk dan senjata api. Kenshin pun cukup kewalahan karena kalah jarak dengan senjata api. Namun dengan kelincahannya, dia berhasil menghindari tembakan-tembakan dari orang misterius itu. Dan setelah beberapa lama menghindar, akhirnya Kenshin berhasil memperpendek jarak dengan lawannya. Mereka pun lanjut bertarung dengan sengit. Orang misterius itu pun ternyata memiliki kemampuan menggunakan pedang yang bisa mengimbangi Kenshin. Pada suatu kesempatan, Kenshin berhasil menebaskan pedang di hadapan wajah musuhnya. Karena tak dihabisi, lawannya mengatakan kalau Kenshin tak akan bisa mengalahkannya tanpa menghilangkan nyawanya. Sementara itu, Sanosuke menjadi bulan-bulanan oleh lawannya. Setelah lama menjadi bahan pukulan, Sano menemukan sumber protein yang bisa membuatnya kembali bugar. Sano kembali beringas dan bisa menumbangkan musuhnya dengan jurus Smackdown. Di sisi lain, Kenshin berhasil menebas perut lawannya dengan pedang katana tumpulnya. Walaupun tidak terluka, tapi tebasan itu sangat menyakitkan, sehingga sang lawan tak bisa berdiri lagi. Tak lama kemudian, Sanosuke datang dan mereka melanjutkan untuk mencari Megumi. Mereka berdua sampai di depan sebuah pintu besar yang terlihat mewah. Ketika Kenshin akan membuka pintu itu, tiba-tiba ternyata di dalam ruangan Takeda sudah menunggu dengan senapan mesin model terbaru. Dia menghujani pintu masuk dengan tembakan. Tapi Kenshin dan Sanosuke berhasil menghindar. Akan tetapi karena senjata Takeda mengarah ke pintu utama, maka mereka berdua tak bisa masuk ke dalam ruangan. Tanpa diduga, muncullah Saito di hadapan mereka. Saito menjelaskan bahwa senjata seperti yang dipakai Takeda hanya untuk satu arah saja. Jadi, Kenshin harus bisa mendatangi Takeda dari arah yang berbeda. Mendengar hal itu, Sanosuke berinisiatif menyerah kepada Takeda, dan kemudian Kenshin pun mengikutinya. Takeda yang merasa sudah menang menyuruh Kenshin meletakkan pedang katananya. Seakan-akan menyerah, Sanosuke tunduk namun diam-diam melemparkan telur ke hadapan Takeda. Dan ketika Takeda lengah, mereka berdua berlari ke sisi ruangan yang berbeda. Takeda pun kesulitan untuk membidik keduanya sekaligus. Kemudian Saito muncul dan memotong tali lampu hias, sehingga jatuh di atas kepala Takeda. Kemudian Takeda dengan sigap mengambil pistol. Akan tetapi Kenshin lebih cepat menghunuskan pedangnya kepada Takeda. Akhirnya Takeda bisa ditangkap dan dibawa oleh Saito. 金で買えないものが何だかわかるか。これくらい先は俺の仕事だ。 Sementara itu, Kenshin dan Sanosuke melanjutkan mencari Megumi. Kenshin sempat di belakang kediaman Takeda, dan ternyata di sana sudah menunggu Batosai Gadungan. Rupanya Batosai Gadungan juga sudah menawan Kaoru. Batosai Gadungan membuka capingnya yang ternyata dia adalah Udo Jine, orang yang mengambil pedang Kenshin 1 dekade silam, sepasca perang Toba Fushimi. Jine memancing kemarahan Kenshin dengan menendang Kaoru. Kenshin yang marah, dia pun langsung mengajaknya berduel.
Kemampuan mereka seperti berimbang, tapi kekuatan yang dikeluarkan Kenshin tidak maksimal. Jinne menertawakannya dan mengatakan pedang Kenshin tidak ada gunanya. Dengan satu jurus, Jinne berhasil menancapkan pedangnya ke tubuh Kenshin. Kenshin yang terluka menjadi kewalahan dengan serangan beruntun Jinne. Kaoru pun panik melihat Kenshin yang terluka. Kenshin pun kembali tersungkur karena tendangan Jinne. Jinne merasa belum puas karena kemampuan Kenshin belumlah sepenuhnya dikeluarkan. Untuk memancing kemarahan Kenshin, Jinne menyerang Kaoru dengan jurus yang mirip haki raja. Sehingga Kaoru tak bisa bernafas. Kenshin pun menjadi sangat marah karena Jinne melibatkan Kaoru di dalam pertarungan mereka. Jinne lalu mengatakan pilihannya hanyalah Kenshin mau menghabisi dirinya atau membiarkan Kaoru meregang nyawa. Kenshin pun lalu menyerang Jinne dengan ganas. Mereka pun kembali bertarung, tapi Kenshin yang sudah terluka bukanlah lawan Jinne. Dia kembali tersungkur di samping Kaoru. Jinne mengatakan bahwa seharusnya Batosai sang pembantai memiliki kemampuan yang lebih baik. Kenshin kembali bangkit dan menyerang Jinne dengan lebih ganas. Kenshin lalu mengeluarkan jurus andalannya yaitu Hiten Mitsurugi Ryu. Kini Jinne sudah tidak bisa lagi menggunakan pedang seumur hidupnya. Jinne sudah kalah, tapi sihirnya pada Kaoru masih melekat. Sehingga Kenshin memutuskan untuk menghabisi Jinne demi nyawa Kaoru. Kenshin membalikan pedangnya dan bersiap untuk menebas Jinne. Tapi tiba-tiba Kaoru berhasil terlepas dari sihir Jinne. Karena hatinya yang lebih kuat dari sihir tersebut. Kaoru berteriak dan menyuruh Kenshin untuk tidak melakukannya. Kaoru bertindak demikian karena tak ingin Kenshin menjadi seorang pembunuh lagi. Kenshin yang terkejut berniat mendatangi Kaoru, tapi Jinne bangkit dan menghentikannya. Jinne mengangkat pedangnya untuk menebas Kenshin. Ternyata Jinne memang berniat mengakhiri hidupnya jika tak bisa menghabisi Kenshin. Dia tetap ingin metong, meskipun Kenshin menginginkannya untuk hidup. Kenshin pun lalu membawa Kaoru pergi dan tak sengaja berpapasan dengan Saito. Saito berkata bahwa Kenshin tak akan bisa menegakkan keadilan tanpa menghabisi seseorang. Cerita dimulai di sebuah pertambangan, di mana Kapten Saito Hajime beserta pasukannya sedang menyelidiki markas dari pasukan pemberontak. Ketika sedang melakukan investigasi, tiba-tiba saja pasukan Saito dihabisi oleh para samurai. Lalu Saito mencoba memeriksa lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata dia bertemu dengan seseorang yang bernama Shishio Makoto, yang menjadi dalang dari kejadian itu. Shishio lalu mengajak Saito untuk bergabung dengannya untuk memberontak karena Saito dulunya berada di pihak keshogunan. Akan tetapi Saito menolak karena dia tak memihak siapapun sekarang ini. Dia hanya ingin menegakkan keadilan saja. Moto Shinsengumi 3番隊組長斉藤はじめそんな制服脱いでどうだ俺は誰の指図も受けん Karena gagal mengajaknya bergabung, Shishio menyuruh pasukannya untuk menyerang Saito. Sementara itu, di dojo Kamiya milik Kaoru sudah berbeda dari sebelumnya, di mana dia memiliki banyak murid dan menjadi pelatih di tempat itu. Akan tetapi para murid hanya ingin diajarkan teknik berpedang oleh Kenshin. Tetapi Kenshin menolaknya, karena dia hanya sebagai tamu di tempat itu. Kenshin juga mengatakan jika seni berpedang saat ini sudah berubah. Mereka harus mempelajari seni berpedang dari dojo yang memiliki moto menguatkan hati. Dan juga tak menghabisi seseorang. 先生はどうして稽古をつけてくださらないんですか？バカでござるよ。拙者はただの居候。新しい時代に学ぶべきは神谷活心流でござる。この道場の流派、神谷活心流は人を生かす。Tak lama kemudian, datanglah Megumi yang memberitahu jika ada orang yang sedang mencari Kenshin. Ternyata, pihak kepolisian datang dan meminta Kenshin untuk menemui menteri dalam negeri. Kemudian, Kenshin dan Sano pun pergi untuk menemui Okubo, si menteri dalam negeri. Ternyata Kenshin sudah mengenal Okubo sejak lama. Dan gak pakai basa-basi, Okubo langsung memberitahu Kenshin bahwa Shishio sedang merencanakan sesuatu di Kyoto. Shishio Makoto adalah seorang batosai dari pihak kekaisaran di saat perang Toba Fushimi. Shishio memiliki kemampuan yang luar biasa, sama seperti Kenshin. Namun dia memiliki kepribadian yang jauh lebih kelam. Dia akan menghabisi siapapun di sekitarnya, tak peduli lawan atau kawan. 頭の回転の速さもそんな気持ちはかけらもなかった
それが獅子王だ。 Merasa Shishio sudah terlalu berbahaya, ketika peperangan telah berakhir, pemerintahan langsung mengambil tindakan untuk melenyapkan Shishio. Kemudian pihak pemerintahan langsung memegang hidup-hidup Shishio. Akan tetapi keajaiban pun terjadi. Sesaat setelah Shishio dibakar hidup-hidup, tiba-tiba saja turun salju dan memadamkan api yang membakar Shishio. Alhamdulillahnya dia mampu bertahan hidup meski dengan kondisi sekujur tubuh yang menderita luka bakar. Sejak saat itu, Shishio mulai pembalasan dendamnya dengan mencoba menggulingkan pemerintahan yang baru. Di sini Okubo meminta bantuan kepada Kenshin untuk menghentikan perbuatan Shishio yang mencoba menghancurkan era baru. Okubo memberikan Kenshin waktu 1 minggu untuk memikirkan matang-matang tawarannya tersebut. Sesamanya di dojo, Kenshin memberitahu semua tentang permintaan Okubo tadi. Sesuai dugaan, Kaoru, Sanosuke, dan Megumi langsung menolak hal itu. Kaoru minta ke Kenshin untuk tak pergi ke Kyoto, sebab Kaoru tak ingin jika Kenshin kembali menjadi seorang Batosai. それって剣心にそいつを暗殺しろってこと？そんな取引の材料に使われてケンさんの稼いになるくらいだったら私は死刑台を選ぶわ。剣心は絶対に京都になんか行かせない。 1 minggu kemudian, hari di mana Kenshin akan memberitahu keputusannya telah tiba. Okubo yang sedang berada dalam perjalanan tiba-tiba saja diserang dan dihabisi oleh bawahan Shishio yang bernama Soujiro Seta. Setelah kejadian tersebut, pengawal Okubo meminta kembali kepada Kenshin untuk membantu mereka mengatasi masalah yang diperbuat oleh Shishio. Dia lalu melihatkan keadaan yang sangat mengenaskan, di mana beberapa anggota kepolisian dihabisi oleh anggota Shishio. 自分は決して表にです。ついてこい。獅子王に殺された警官たちだ。 Saito yang ada di tempat itu meminta kepada Kenshin untuk segera pergi ke Kyoto. Berita tentang meninggalnya Okubo pun mulai tersebar. Kenshin lalu kembali ke dojo untuk bertemu dengan Kaoru. Dia berpamitan kepada Kaoru karena akan pergi ke Kyoto. Kaoru pun merasa takut dengan pilihan Kenshin, karena nantinya Kenshin akan kembali menjadi seorang Batosai. Kenshin lalu menenangkan Kaoru sambil memeluknya dan berterima kasih kepadanya, karena selama ini telah menerimanya untuk tinggal di dojo Kamiya. Meskipun dahulu dia adalah seorang pembunuh. みんなとご飯を食べたり稽古したり笑ったり剣心が人切れに戻ってしまうかもしれない。 今までありがとう。そしてさよなら。 Sanosuke yang mendengar kabar tersebut sangat kesal karena dirinya tak diajak Kenshin pergi ke Kyoto. Megumi mencoba menjelaskan bahwa alasan Kenshin tak mengajak yang lain karena dia tak ingin membuat orang-orang di dojo berada di dalam bahaya. Sanosuke yang kesal pergi keluar untuk meluapkan amarahnya. Ketika sedang berjalan, dia bertemu dengan seorang pemuda yang menanyakan keberadaan Batosai. Pemuda tersebut bernama Aoshi Shinomori. Karena sedang bete, Sanosuke menolak untuk memberitahukan keberadaan Kenshin. Merasa jengkel dengan Sano, Aoshi pun langsung menghajar Sano hingga babak belur. Beruntungnya, Megumi datang untuk menghentikan tindakan Aoshi. Di suatu malam di tepi sungai, Kenshin yang sedang mengambil air minum tiba-tiba didatangi seseorang untuk mencuri pedang miliknya. Kenshin pun mengejarnya hingga berhasil mengambil kembali pedang miliknya. Ternyata orang yang mencuri pedang Kenshin adalah seorang wanita muda bernama Misao. Di saat mereka berebut pedang, tiba-tiba saja datang seorang anak kecil yang terluka dan meminta mereka berdua untuk menolong kakaknya. Kemudian mereka menemui kakak dari anak laki-laki itu. Dan ternyata dia adalah seorang polisi yang tengah menyamar. Sayangnya, penyamarannya telah diketahui oleh Shishio. Dan oleh karena itu, dia pun dihabisi. Dan desa tempat tinggalnya langsung di bumi hanguskan. Keesokan harinya, Kenshin beserta Misao mendatangi desa tersebut. Dan terlihatlah kesadisan yang dilakukan Shishio beserta anak buahnya.
Tak lama kemudian muncullah para anak buah Shishio yang telah melakukan kekejaman tersebut. Tanpa banyak ABCDEFG, Kenshin langsung menghajar mereka semua seorang diri. Setelah selesai mengajar mereka semua, datanglah Sojiro yang meminta Kenshin untuk menemui Shishio saat itu juga. Setelah sampai di tempat Shishio, Kenshin langsung mengajaknya untuk bertarung. Shishio yang kecewa setelah melihat pedang bermata terbalik milik Kenshin, memerintahkan Sojiro untuk bermain sebentar dengan Kenshin. Akhirnya mereka pun bertarung dengan sengit. Pertarungan tersebut sayangnya dimenangkan oleh Sojiro karena pedang Kenshin tak kuat menahan ketajaman pedang Sojiro. Seusai memenangkan duel, Sojiro menunggu pertemuan mereka yang kedua kalinya. Setelah itu, Kenshin kembali menemui Misao di desa. Tak disangka, semua penduduk yang merupakan korban kekejaman pasukan Shishio menghajar orang-orang yang sudah tak berdaya yang dikalahkan oleh Kenshin. Sebelumnya, bahkan anak laki-laki yang tadi dihasut untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Tak tinggal diam, Kenshin langsung mencoba untuk menghentikan anak itu dan menasehatinya agar dia tak menjadi seorang pembunuh. Sementara itu, di markas Shishio berada, anak buahnya yang bernama Hoji telah mempersiapkan semua persenjataan untuk berperang. Demi melengkapi kekuatan pasukan mereka, Shishio memerintahkan Sojiro untuk mengumpulkan pasukan mereka yang bernama 10 pedang. Sedangkan di Dojo Kamiya, Sanosuke yang masih kesal berencana untuk menyusul Kenshin ke Kyoto. Megumi pun memberikan obat-obatan agar bisa digunakan oleh Sanosuke dan juga Kenshin. Namun, Sanosuke malah memberikan obat untuk Kenshin kepada Kaoru. Sano bilang bahwa yang harus menyembuhkan luka-luka Kenshin adalah Kaoru. Sesamanya di Kyoto, Kenshin kembali bertemu dengan Misao. Dia lalu mengajak Kenshin ke sebuah penginapan milik kerabatnya. Kenshin kemudian diperkenalkan dengan pemilik penginapan yang bernama Okina. Ternyata Okina adalah mantan seorang ninja pengintai atau Oniwa Banshu. Di bawah pemerintah era Shogun dahulu. Ceritanya, dia diperintahkan menyamar sebagai pemilik penginapan bersama dengan Misao. Okina lalu memperingatkan Kenshin tentang seorang pria bernama Aoshi, di mana Aoshi ini adalah teman ketua Oniwa Banshu. Dahulu, pada saat Shogun sudah digulingkan, semua anak buah Aoshi yang tertangkap dieksekusi mati. Karena hal tersebut, Aoshi menaruh dendam kepada Kenshin. Sebab menurutnya, Batosai adalah orang terkuat yang telah membuat lahirnya era baru. Sehingga para anak buahnya dieksekusi mati. 自らは止められていたにもかかわらず幕府の手によって殺されようとしていた部下たちを救おうと青志様のやり場のない怒りと絶望は幕末最強の男すなわち日村抜刀斎へと向かっていった。 Kenshin memberitahu tujuannya ke Kyoto adalah untuk menghentikan Shishio. Kenshin juga meminta bantuan kepada Okina untuk mencari seseorang yang bernama Arai Shaku, yang tak lain adalah orang yang menempa pedang bermata terbalik miliknya. Di markas Shishio telah hadir salah satu dari anggota 10 pedang yang bernama Cho. Cho memberitahu Shishio bahwasannya Kenshin sedang mencari pedang yang baru. Akhirnya, Kenshin mendapatkan informasi tentang Arai. Tetapi sayangnya Arai sudah meninggal beberapa tahun setelah perang Toba Fushimi. Ternyata dahulu pedang tersebut diberikan oleh Arai kepada Kenshin, agar Kenshin bisa memulai era baru tanpa harus membunuh. Setelah itu, Kenshin pergi mendatangi kediaman anak dari Arai Shaku, yaitu Arai Seiku. Kenshin meminta bantuan kepada Seiku agar membuatkannya sebuah pedang. Namun sayang, Seiku telah berhenti menjadi seorang pembuat pedang, dikarenakan dia berpikir jika pedang buatannya hanya akan digunakan untuk menghabisi orang lain. Kenshin pun menghormati keputusan dari Seiku dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama setelah Kenshin pergi, kediaman Seiku didatangi salah satu dari pasukan 10 pedang,
yaitu Cho. Tujuan Cho datang ke tempat itu adalah untuk meminta pedang terakhir buatan ayah Seiko. Cho menyandera anak Seiko untuk memperoleh pedang tersebut dan juga mengundang Kenshin. Seiko pun akhirnya meminta tolong kepada Kenshin untuk menyelamatkan anaknya. Kenshin akhirnya mendatangi Cho di sebuah kuil dan akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. この人が料理を。お前がシャックーの息子の荒井聖空か。お前の親父が最後に売った刀が残ってるて。それ出してんか。どうしたでござる井村さん警察を。何やお前は。人間やないか。おれ。待てくれ。Di sisi lain, Kaoru dan Yahiko telah sampai di Kyoto. Mendengar kabar bahwa telah terjadi pertarungan antara samurai di sebuah kuil, mereka pun segera ke sana karena berpikir bahwa orang yang sedang bertarung adalah Kenshin. Dalam pertarungan tersebut, Kenshin hanya bertarung dengan sarung pedang miliknya, sementara Cho menggunakan 2 pedang pembantai buatan Araisaku. Seki yang melihat pertarungan mereka berencana untuk membantu Kenshin. Dia pun pergi ke sebuah gudang untuk mengambil pedang terakhir milik ayahnya. Setelah kembali ke kuil, Seiku langsung memberikan pedang itu kepada Kenshin. あれは父シャックーの後期型殺人鬼。もうちょっとの辛抱や。あの人なら父の刀を正しく使うてくれる。これを。Cho mulai mencoba memprovokasi Kenshin dengan mendatangi anak Seiku untuk kemudian dia habisi. Kenshin yang mengetahui hal tersebut langsung aja gak pakai lama ngeluarin jurus hitam Mitsurugi miliknya dan menebas Cho. Kaoru yang juga ada di sana merasa panik dan ketar-ketir karena Kenshin akan kembali menjadi seorang pembunuhan. Namun untungnya, alhamdulillah hal itu tak terjadi sebab pedang yang sedang dipakai Kenshin adalah pedang bermata terbalik seperti miliknya. Ya, akibatnya Cho gak jadi metong dan paling banter dibawa ke sangkal putung Wan. Oke, di ruang tahanan, Cho sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian agar dirinya mau memberitahu apa yang sedang direncanakan oleh Shishio. Cho memberitahu bahwa Shishio akan membumi hanguskan Kyoto pada malam hari. Setelah mengetahui informasi tersebut, semua pasukan pun mulai bersiap-siap untuk berperang. Para prajurit pasukan Oniwa Bansu beserta Kenshin pun mulai menyiapkan diri. Dan demi keamanan masyarakat, pihak kepolisian juga memerintahkan kepada para penduduk untuk tak keluar rumah. Karena kondisi Kyoto sedang dalam keadaan siaga 1. Ketika sedang berada di penginapan, Kaoru dan Yahiko meminta izin kepada Kenshin agar mereka berdua bisa ikut berperang bersamanya. Karena Kaoru tetap ngeyel Wan, maka dengan terpaksa Kenshin pun mengizinkannya. Sementara itu di markasnya, Shishio beserta pengikutnya juga bersiap-siap untuk penyerangan. Tak berselang lama, perang pun dimulai dengan tanda kembang api di langit Kyoto. Dengan nekat dan gak takut metong Wan, pasukan Shishio membawa obor api raksasa untuk memulai penyerangan. Dan gak pakai lama, pihak kepolisian yang melihat hal itu langsung bergerak dan menembaki mereka semua. Kenshin dan Saito pun juga mulai bergerak untuk ikut dalam peperangan. Di sisi lain, Kaoru dan Yahiko berusaha untuk melindungi rumah warga agar tak dibakar oleh pihak musuh. Dalam peperangan ini, Sanosuke juga hadir dan ikut bertarung melawan pasukan Shishio. Sementara itu, di markas ninja Oniwa Bansu, Aoshi menemui Okina. Aoshi dengar bahwa Kenshin sang Batosai sedang berada di tempat itu.
Tentu saja Wan, Okina gak sempat memberitahu keberadaan Kenshin. Akhirnya Aoshi ngamuk dan mengajak petarung kakek tua yang lemah itu. Dalam pertarungan mereka, Okina terus mencoba menyadarkan Aoshi yang telah tenggelam pada rasa haus akan balas dendam. Kata Okina sih, Aoshi sudah jatuh begitu dalam. Sedangkan di medan perang, Misao yang tengah bertarung dengar kabar jika Aoshi datang ke markas Oniba Banshu. Tanpa pikir panjang, Misao pun langsung OTW ke markas buat menghentikan Aoshi. Sesamanya di markas Oniba Banshu, Misao shock gak ketulungan dengan penampakan Aoshi yang telah menghabisi Okina. Di sisi lain, akhirnya Kenshin bertemu dengan Shishio setelah sekian lama. Kenshin yang gemes langsung mengajarnya, tapi ternyata itu hanyalah sosok tiruan Shishio. Dan mereka ada banyak kayak jurus 1000 bayangan Naruto-an. Mereka mencoba mengecoh Kenshin dan akan ada rencana lain di balik itu. Sanosuke yang ada di sana juga ikut bertarung untuk membantu Kenshin. Setelah semua perjuangan yang mereka lakukan, akhirnya peperangan dimenangkan oleh pihak kepolisian dan yang lain. Sungguh sangat disayangkan rasa lega mereka atas kemenangan tersebut tak berlangsung lama. Karena Kenshin mulai merasa ada yang ganjil di dalam peperangan itu. Menurutnya, peperangan di tempat tersebut berjalan terlalu mudah. Laluan, Kenshin kembali teringat jika Shishio memiliki dua tujuan, yaitu untuk menghancurkan Kyoto dan menggulingkan pemerintahan yang baru. Tak berapa lama, akhirnya mereka sadar bahwa tujuan utama Shishio adalah ibu kota yaitu Tokyo, bukannya Kyoto. Oke, saat hendak pergi, Kenshin melihat Kaoru yang telah diculik oleh Sojiro. Tanpa pikir panjang, Kenshin segera bergegas untuk mengejar Sojiro. Kenshin berhasil mengejarnya hingga sampai ke sebuah pelabuhan. Sesamanya di sana, Kenshin langsung masuk ke dalam kapal dan menghajar para kroco-krocoan. Dan ternyata Shishio menangkap Kaoru dengan tujuan untuk membangkitkan kembali sisi kejam Kenshin sebagai Himura Batosai, sang pembantai. Kenshin yang tersulut api amarah mencoba bertarung seorang diri melawan pasukan 10 pedang dan juga Shishio. Kemudian Hoji menendang Kaoru agar jatuh ke laut. Kenshin yang melihat itu langsung menghentikan pertarungannya dan segera menyelamatkan Kaoru. Sayangnya Kenshin gagal menyelamatkan ceweknya dan malah terdampar di suatu pantai. Tak lama kemudian Kenshin yang tengah pingsan ditolong oleh seorang pria tinggi gede. Setelah sebelumnya Kenshin terdampar dan ditolong oleh seorang laki-laki tinggi gede, kini Kenshin mimpi kejadian masa lalunya, di mana dia yang masih menjadi bocil sedang menguburkan korban-korban kekejaman perang Wan. Dia lalu didatangi pria tinggi gede itu dan bertanya mengapa Kenshin melakukan hal tersebut. Kenshin ngejawab jika dia hanya pengen nguburin mereka, karena mereka juga manusia. Kenshin sewaktu kecil bernama asli Shinta. Karena namanya dirasa terlalu lembut, orang tinggi gede yang ternyata adalah guru Kenshin mengganti nama tersebut menjadi nama Kenshin. Bos. Nao. Shinta. お前は今日から剣心と名乗る。俺の剣を教えてやる。
Guru Kenshin yang bernama asli Seijuro ini lalu menjadikan Kenshin sebagai muridnya. Tak berapa lama ngimpi, Kenshin terbangun dan sangat terkejut karena berada di kediaman gurunya. Kenshin langsung bertanya, apa ada orang yang ikut hanyut bersamanya? Bapak guru Seijuro lalu menjawab bahwa Kenshin sudah pingsan selama 3 hari. Jadi, jikapun ada orang yang bersamanya hanyut, kemungkinan orang itu sudah pergi ke surga. Di saat bersamaan, Kenshin meminta sesuatu kepada gurunya. Dia meminta agar dirinya diajarkan teknik pedang terakhir dari jurus Hiten Mitsurugi. Alasan Kenshin meminta diajarkan jurus tersebut adalah untuk memperkuat dirinya dalam upaya menghentikan pemberontakan Shishio. Seijuro pun menerima permintaan Kenshin, meskipun sebelumnya dia ingin menguji Kenshin terlebih dahulu. 光剣流の奥義をお教え願いたい。拙者には倒さねばならぬ相手がいる。お願いします。バカで死ぬお前がこの15年間 Di tepi pantai Tokyo, para nelayan melihat kedatangan kapal perang hitam milik Shishio. Mereka pun mulai lari ke desa dan melaporkan hal tersebut. Tak berapa lama, serangan meriam dari kapal Shishio langsung tanpa ampun memporak-porandakan seisi desa tersebut. Sedangkan di penginapan markas Oniwabansu, ketua Okina terbaring lemah yang ternyata dia masih hidup. Misao yang melihat kekejaman Aoshi itu kini menjadi pengen ngeremes-remes si Aoshi. Di sisi lain, Kenshin tengah menimba ilmu berpedang kepada Pak Guru Seijuro. Dengan hanya membawa sebatang kayu, Seijuro dengan entengnya mengalahkan Kenshin. Seijuro juga bertutur jika jurus Hiten Mitsurugi digunakan untuk melindungi pihak yang lemah, bukannya untuk kepentingan politik. Tetapi meskipun begitu, Kenshin tetap bersikeras untuk mempelajarinya demi menghilangkan kepedihan di negeri Jepang. 飛天御剣流は自由の剣だ。その教えを破り倒幕勢力に力を貸した。人々を苦難から救うため意を決 Di tepi pantai, Shishio beserta pasukannya akhirnya mendarat juga. Pihak pemerintahan Jepang mengirim langsung Perdana Menteri, yakni Ito Hirobumi untuk bertemu dengan Shishio dan melakukan negosiasi dengannya. Mereka pun disambut dengan baik oleh Shishio. Dalam perjamuan tersebut, Shishio meminta Ito untuk menghukum pecundang Batosai. Jika tidak, maka Shishio beserta pasukannya akan menghancurkan pemerintahan Jepang. Karena tidak punya pilihan lain, Ito akhirnya memutuskan untuk menangkap Batosai. Oleh karena itu, Kenshin sekarang telah menjadi buronan pemerintah. この明治日本こそ理想の国だと民衆を欺こうとしている。お前らの悪行の全てを民の前にさらけ出せ。悪化による体温の調節ができなくなり、医者に廃罪人なり木村謙信の名を相改む。 Di penginapan Oniwabansu, Sanosuke dan Yahiko yang sedang khawatir dengan keadaan Kenshin dan Kaoru malah mendapat kabar buruk tentang Kenshin yang akan dihukum mati. Akan tetapi, di saat bersamaan mereka juga merasa lega karena Kenshin ternyata masih hidup. Tak lama kemudian datang seseorang yang memberitahukan keberadaan Kaoru. Sanosuke dan Yahiko yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas pergi ke tempat Kaoru. Setelah terdampar, Kaoru pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, Kenshin masih terus berlatih bersama Seijuro. Kenshin tampak kesulitan untuk bertarung melawan gurunya. Meskipun gurunya hanya menggunakan sebilah kayu. Walaupun kekuatan mereka berbeda jauhan, tetapi Kenshin tetap bangkit karena ingin menguasai teknik terakhir dari jurus Hiten Mitsurugi Ryu, yaitu Amekakeru Ryu no Hirameki. Dengan arti, pencakaran kilatan naga yang menembus langit. そんな腕で奥義を得得できるとでも思ったのか。 Di lain pihak, ketua Okina akhirnya telah siuman. Mendengar bahwa Kenshin masih hidup, dia langsung memerintahkan Misao untuk segera mencari keberadaan Kenshin. Malam harinya, Seijuro bertanya tentang luka yang ada pada pipi Kenshin. Kenshin menjawab jika luka itu dia dapatkan saat dulu masih menjadi seorang Batosai. Di pikirannya saat itu hanyalah menghabisi targetnya saja, tanpa peduli dengan yang lain. Pak Guru Seijuro juga menanyakan apakah lawan yang akan dihadapi oleh Kenshin saat ini memang benar-benar tangguh. Kenshin lantas memberitahu bahwa dia masih belum cukup kuat untuk melawan musuhnya itu. 勝てる相手なのか。ここで奥義を得得しなくては。 Kenshin ingin melakukan apa saja untuk mengalahkan Shishio, bahkan jika itu harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Hal tersebut sepertinya tampak membuat Seijuro terkejut. Setelah mendengar penjelasan Kenshin, Seijuro memberi waktu kepada Kenshin untuk merenungkan tentang apa yang salah pada dirinya. Keesokan harinya, Seijuro kembali bertanya kepada Kenshin, apakah dia sudah mengetahui kesalahannya. Tapi sayang, Kenshin masih belum mengetahui hal itu. Setelah itu,
Seijuro memberikan sebuah pedang tajam kepada Kenshin dan meminta Kenshin untuk bertarung dengannya dengan sungguh-sungguh agar Kenshin dapat mengetahui apa yang sebenarnya salah pada dirinya. Pertarungan di antara mereka dilakukan Seijuro dengan sungguh-sungguh. Maksudnya dengan niat ingin menghabisi lawannya Wan. Setelah Kenshin terpojok dan hampir koit, akhirnya dia menemukan jawaban yang dia cari. Di mana saat ini Kenshin tak menghargai nyawanya sama sekali. Seijuro mengatakan jika penyesalan Kenshin ketika menjadi Batosai lah yang membuatnya menjadi lemah. Menurut Seijuro, Kenshin terlalu berpikir untuk melindungi orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Kenshin harusnya memiliki keinginan untuk tetap hidup dan memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri. やっと気づいたようだな。幾多の命を奪ってきたお前は、その悔恨と罪悪感のあまり、本当の意味での幸せは訪れん。もう一度かかってこい。 Di rumah sakit, Kaoru yang pingsan akhirnya siuman juga, Wan. Begitu sadar, dia langsung pergi ke pantai untuk mencari keberadaan Kenshin. Tak lama kemudian, Sano dan Yahiko datang menemui Kaoru. Kaoru memberitahu mereka bahwa mereka harus kembali ke Tokyo untuk menemui Kenshin. Setelah berlatih mati-matian, nggak mati beneran, Wan. Akhirnya, Kenshin telah berhasil menguasai teknik terakhir Hiten Mitsurugi. Saat hendak pergi, tiba-tiba saja Misao datang dan memberitahu kepada Kenshin bahwa Kaoru masih hidup. Dia juga memberitahu bahwa saat ini Kenshin telah menjadi buronan pemerintah. Sebelum Kenshin pergi, Seijuro berpesan agar muridnya berjanji untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya dan kembali dari medan perang dengan selamat. 何よりも強い。決して無駄にはしないと。死ぬなよ。 Sebelum ke Tokyo, Kenshin mampir ke penginapan Oniwa Bansu terlebih dahulu untuk bertemu dengan Okina. Akan tetapi, Okina sedang tidak berada di tempat itu, melainkan sedang berada di jalur rahasia yang nantinya akan dilalui oleh Kenshin. Tujuan Okina pergi ke jalur itu adalah untuk bertemu dengan Aoshi, sebab dia tahu jika Aoshi akan menunggu sang Batosai di jalur tersebut. Okina terus berupaya untuk menghentikan Aoshi, namun karena tubuhnya masih terluka parah, dia dengan mudah bisa dikalahkan Aoshi. Di saat yang bersamaan, Kenshin dan Misao telah sampai di tempat tersebut. Setelah menunggu 1 dekade lamanya, akhirnya Aoshi berhasil bertemu dengan Kenshin. Aoshi berniat mengambil gelar samurai terkuat dari sang Batosai dengan mengalahkannya. Akhirnya, mereka pun berduel di jalan rahasia itu. Dalam pertarungan mereka, Misao membantu Kenshin untuk menyerang Aoshi. Sayangnya, Misao dikalahkan dengan begitu mudah oleh Aoshi. Melihat seorang cewek dilukai, tentu saja Kenshin merasa kesal banget. Kenshin akhirnya bertarung dengan lebih serius melawan Aoshi. Setelah beberapa tebasan dan pukulan dari katana yang tak tajam sama sekali, Wan, Kenshin pun berhasil membuat Aoshi tak berdaya. Kenshin bilang jika Aoshi masih menginginkan gelar sebagai samurai terkuat, maka dia siap bertarung kapan saja dengannya. Kenshin pun langsung bergegas OTW ke Tokyo. Sesamanya di sana, Kenshin langsung pulang ke dojo Kamiya milik Kaoru. Di tempat tersebut, Kenshin cuma bertemu dengan Megumi seorang. Melihat kondisi Kenshin yang sudah compang-camping, Megumi memberikan baju merah warisan dari keluarga Kaoru untuk dipakai Kenshin. ちょっと待ってて。これを着ていきなさい。姉さんにはそっちの方がよく似合うわ。 Tak lama kemudian, datanglah pasukan kepolisian untuk menangkap Kenshin. Meski sempat terjadi pertarungan kecil di antara mereka, namun Kenshin langsung menyerahkan diri. Sedangkan di tempat Shishio berada, Hoji memperingatkan Shishio untuk tak bertarung terlalu lama. Karena luka bakar yang dia derita, tubuh Shishio tak lagi bisa mengeluarkan keringat. Karena kelenjar keringatnya tertutup luka bakar. Tentu hal itu nantinya akan membuat suhu tubuh Shishio naik. Dan jika dibiarkan lebih lanjut, maka tubuhnya akan habis terbakar. Oleh sebab itu, Hoji memberitahu bahwa batas waktu Shishio hanyalah 15 menit saja. 人の体は汗をかくことで自分の体温を下げる機能を持っている。医者によると15分が限界です。十分すぎるな。
Di sini Kenshin yang telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian lalu diperintahkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Ito. Ito ngasih tahu Kenshin bahwa dia terpaksa harus dikorbankan karena tak ingin Shishio menguasai Jepang. Laluan, Kenshin mulai diarak rame-rame ke tepi pantai, di mana dia akan dieksekusi mati di hadapan para pasukan Shishio. Semua orang tampak cemas melihat eksekusi Kenshin. Di tempat itu juga ada teman-teman Kenshin, tapi sayangnya Wan, mereka tidak bisa berbuat banyak terkait masalah tersebut. Setelah semua orang berkumpul, Hoji membacakan dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat oleh Kenshin di masa lalu. Dia menyebutkan nama-nama orang yang telah dihabisi oleh Kenshin sewaktu dirinya masih menjadi Battosai. Setelah itu, eksekusi Kenshin pun dimulai. Ketika hendak dipenggal, sang Algojo malah memotong tali pengikat Kenshin. Ternyata Wan, Algojo tersebut adalah Saito yang sedang menyamar. Drama eksekusi tersebut ternyata hanyalah bagian dari rencana pemerintah agar Kenshin bisa mendekati Shishio. Peperangan besar antara pasukan pemerintah melawan pasukan Shishio akhirnya tak dapat terhindarkan. Setelah bisa membuat celah, Kenshin yang ditemani Sanosuke bergegas pergi menuju ke kapal perang milik Shishio. Sementara itu, Saito masih terus melawan pasukan Shishio, dan dalam pertempuran ini, Saito menunjukkan kemampuan bertarungnya yang sangat mengagumkan Wan, di mana dirinya mampu mengalahkan beberapa anggota dari pasukan elit Shishio, yaitu pasukan 10 pedang. Sesamanya di kapal, Kenshin dan Sanosuke mulai menghajar para pasukan Shishio. Di tengah-tengah pertempuran, Sanosuke bertemu dengan seorang biksu yang merupakan salah satu dari pasukan 10 pedang. Pertarungan bogem antara mereka pun tak terelakkan Wan. Nah, meski berakhir dengan tubuh babak belur, Sanosuke berhasil menang dan mengalahkan lawannya. Di sisi lain, Kenshin yang masih bertarung melawan para Kerocho disambut oleh Sojiro. Dalam pertempuran mereka, sekali lagi ini Kenshin menemukan titik lemah Sojiro, yaitu kakinya. Kenshin bisa membuat kaki Sojiro terluka, sehingga kecepatannya berkurang. Setelah itu, Kenshin bisa mengalahkan Sojiro dengan pedang barunya. Sementara itu, di bagian tepi pantai, pihak pemerintah mulai memborbardir kapal Shishio dengan meriam. Padahal di kapal tersebut masih terdapat Kenshin dan teman-temannya yang masih terus bertarung. Tetapi karena perintah penyerangan itu berasal dari atasan mereka, para tentara Jepang pun tetap menembaki kapal tersebut. Akhirnya, pertempuran yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu kemunculan Shishio di hadapan Kenshin. Lalu terjadilah pertarungan antara kedua Battosai tersebut di dalam duel. Dalam pertarungan itu, Kenshin tampak begitu kesulitan menghadapi Shishio, karena Shishio memiliki fisik dan kekuatan yang sangat luar biasa. Tak hanya ilmu berpedang, Shishio bahkan mampu mengeluarkan api karena suhu panas tubuhnya. Di saat Kenshin terdesak, datanglah Saito untuk membantu Kenshin melawan Shishio. Tak lama kemudian, Sanosuke pun ikut hadir dalam pertarungan tersebut. Dan secara tak terduga, Aoshi juga muncul untuk membantu Kenshin. Alasan Aoshi melawan Shishio adalah karena menurutnya yang boleh mengalahkan sang Battosai hanya dirinya saja. Mereka berempat akhirnya melawan Shishio secara bersama-sama. Walaupun begitu, Shishio tak kewalahan melawan 4 orang lawannya. Bahkan Shishio bisa membuat Sanosuke, Saito, dan Aoshi tumbang Wan. Akan tetapi Shishio telah mencapai batas waktu bertarungnya, yaitu selama 15 menit. Yami, ceweknya Shishio, datang dan memohon kepada Kenshin untuk menghentikan pertarungan mereka. Tetapi dengan tega Shishio malah menusuk Yami dengan tujuan melukai Kenshin. Tentu saja serangan yang dilakukan oleh Shishio itu menyebabkan Yami meregang nyawanya.
これ以上はもう無理よ。油断したら初めて。 Kenshin yang melihat hal tersebut sontak terbakar emosi dan langsung ingin menghabisi Shishio. Akhirnya mereka kembali bertarung 1 lawan 1. Pertarungan yang menegangkan tersebut terlihat seimbang Wan. Sampai akhirnya Kenshin menggunakan teknik terakhir dari jurus Hiten Mitsurugi Ryu, yaitu Amakakure Ryo no Hiremaki. Seketika Shishio dibuat terbang dan akhirnya tepar Wan. Tak berapa lama Shishio pun terbakar karena panas berlebihan dari tubuhnya. Dan dia akhirnya menerima kekalahannya sambil tertawa iblis Wan. Akhirnya peperangan antara pemerintah Jepang melawan pasukan Shishio pun berakhir dengan kemenangan di pihak pemerintahan Jepang. Setelah menyelesaikan pertempuran, mereka kembali ke tepi pantai dan langsung disambut oleh Perdana Menteri itu beserta pejabat yang lain. Mereka memberi penghormatan kepada para samurai yang telah berhasil menyelamatkan negeri mereka. Dengan tugas yang telah diselesaikan Kenshin, itu menegaskan bahwa Battosai telah mati bersamaan dengan runtuhnya era Bakumatsu. Bagi yang belum tahu era Bakumatsu itu apaan, ya era itu adalah di mana Keshogunan Tokugawa lagi jaya-jayanya Wan. Era Keshogunan lah. Oke, dan akhirnya nama Himura Kenshin kini telah bersih. Dan dia bisa menikmati hidup damai sebagai masyarakat biasa. Akhirnya Wan, Kenshin beserta teman-temannya bisa kembali hidup damai dan tenang di dojo Kamiya. Lalu Wan, Kenshin yang berduaan bersama Kaoru bilang kalau film udah di end. 生きて。共に見守ってくださらぬか。 Cerita berawal dari stasiun kereta yang berada di kota Yokohama. Pada tahun 1879, Kapten Polisi Saito atau yang telah berganti nama menjadi Guru Fujita menjadi seorang pedagang senjata dari Shanghai, Cina. Orang yang dicari Saito dulunya juga pernah menjual kapal perang dan senjata kepada Makoto Shishio. Setelah Saito menemukannya, orang tersebut sangat mengenal Saito dan kiprahnya sebagai pasukan elit Shinsengumi atau prajurit elit Keshogunan. Orang yang dicari Saito itu bernama Enishi Yukishiro. Enishi dengan entengnya malah nawani senjata-senjata yang dia dapat dari perang Boshin kepada Saito. お前も欲しいのか。欲しいならいくらでも売ってやる。西南戦争が終わって武器がダブついてしょうがない。鋼鉄艦、ガトリング砲、スナイダル銃。 Akhirnya, Saito langsung menyuruh anak buahnya agar membawanya untuk ditahan. Akan tetapi, tak semudah yang dibayangkan Wan. Enishi memberontak dan menusuk salah satu seorang prajurit dan malah menanyakan keberadaan Battosai sang membantai. Pertanyaan itu membuat si Saito heran karena seorang mafia Cina tiba-tiba menanyakan mantan membantai di Jepang. Setelah itu, pertarungan pun terjadi. Tapi, pada akhirnya Enishi tiba-tiba menyerahkan diri untuk ditangkap. 不是山寨我吗？ Sementara itu di Tokyo, tepatnya di daerah Asakusa, sedang ada festival untuk merayakan sebuah pernikahan. Di mana Kenshin dan teman-temannya melihat arak-arakan itu dengan gembira. Oke, Kaoru membayangkan dirinya yang mengenakan gaun pengantin itu jika suatu hari nanti menikah. Hal itu membuatnya jadi bahan bercandaan Sanosuke dan Yahiko, sehingga membuatnya tersipu malu. どうせ剣心殿の祝言でも考えてんだろ。薫殿 Di tempat pelatihan kepolisian yang berada di Kementerian Dalam Negeri, para polisi sedang berlatih pedang untuk menyiapkan diri dalam melindungi negara. Di sana ada kepala polisi yang bernama Uramura dan juga salah satu master pedang yang bernama Maekawa. Bersama beberapa muridnya menjadi pelatih di tempat itu. Tak lama kemudian, Kenshin juga datang untuk melihat-lihat para polisi yang berlatih pedang. Di mana saat itu Jepang mengalami gejolak dengan Tiongkok yang dikhawatirkan akan terjadi perang besar di antara kedua negara. 先の琉球処分では政府は台湾出兵後朝鮮も開国させた。いつ深刻とことが起こっても不思議ではない。 Sementara itu di markas besar kepolisian Tokyo, penahanan Enishi dipindah tangankan ke pemerintah Cina. Karena Jepang dan Cina di masa ini memiliki hubungan penting dalam bernegara. Sehingga mereka bisa menghakimi atau memberikan hukuman kepada orang berkewarganegaraan Cina, begitu juga sebaliknya.
Hal itu membuat Saito marah karena udah dia tangkap malah dilepasin begitu saja. Akan tetapi pihak kepolisian tak tinggal diam. Mereka juga mendatangkan seorang mata-mata untuk mengawasi pergerakan orang-orang Cina itu, sekaligus untuk mencari tahu keberadaan gudang senjata mereka. Di mana senjata-senjata itu ternyata mereka ambil setelah perang Boshin di daerah Toba dan Fushimi. Dan mata-mata itu ternyata adalah Cho Sawagejo, mantan anggota Jubong Gatana atau pasukan 10 pedang Shishio Makoto. Si Saito ini aslinya masih saja nggak bisa percaya orang ini. Tapi meski berat hati, dia harus menerima hal tersebut karena itu merupakan keputusan atasannya. Di sebuah restoran bernama Akabeko, Kenshin, Kaoru, Sanosuke, dan juga Yahiko sedang menikmati makan malam Wan. Restoran ini milik wanita bernama Tai Sekihara. Kata bos Tai Sekihara kepada anak buahnya, cepat-cepat cari gandengan kayak Mbak Kaoru. Mendengar hal itu, Kaoru langsung salting Wan. Oke, di saat yang sama, Enishi bersama 5 orang yang juga satu tujuan dengannya, yaitu membalas dendam kepada Kenshin, sedang mempersiapkan senjata untuk menghancurkan kota yang ditempati oleh Kenshin, yaitu Tokyo. 6 orang termasuk Enishi ini dikenal dengan Rokuni no Dushi, atau 6 orang sahabat, di mana mereka semua dipersenjatai dan dibiayai oleh Enishi untuk menyiksa Kenshin lahir dan batin Wan. Karena ternyata mereka semua juga memiliki dendam yang sama kepada Kenshin. Enishi menyuruh orang yang bernama Kuji Ranami untuk meluncurkan tembakan meriam. Tembakan itu mengenai restoran Akabeko, tempat makan favorit Kenshin dan teman-temannya. Untungnya Wan, saat penembakan itu terjadi, Kenshin dan yang lainnya sudah pergi dari tempat itu. Kuji Ranami-san. Kemudian polisi datang untuk memeriksa Bukit Ueno, tempat yang disinyalir menjadi pusat penembakan. Kenshin dan Sanosuke pun ikut bersama para polisi itu. Di tempat itu, para polisi tak menemukan satu bekas senjata yang dipakai oleh mereka, tapi hanya menemukan kertas bertuliskan Jinchu atau penghakiman manusia. Sebenarnya itu ditujukan kepada Kenshin, di mana dulu sewaktu masih menjadi pembantai, Kenshin juga melakukan hal yang sama. Setelah menghabisi targetnya, Kenshin yang teringat masa lalunya mulai memahami apa yang sedang terjadi saat ini, yaitu ada seseorang yang ingin balas dendam kepadanya. Tak lama kemudian, Saito memberitahu Kenshin bahwa ada seseorang dari Shanghai, Cina yang ingin membalas dendam kepadanya. Shanghaiから来た男か。抜刀斎にまだ十字傷があるかと。Malam itu juga, orang-orang yang menjadi korban ledakan di Akabeko dirawat dan diobati oleh Megumi. Di waktu senggang, Sanosuke iseng-iseng bertanya kepada Megumi tentang bekas luka di pipinya Kenshin yang gak hilang-hilang. Megumi menjawab sesuai dengan yang pernah dia tanyakan kepada dokter, bahwa bekas luka akibat kemarahan di jalan keadilan tak akan menghilang sampai kemarahan itu mereda. Sanosuke iseng tanya karena dia curiga dengan kejadian ledakan di Akabeko, yang mungkin ada hubungannya dengan Kenshin dan masa lalunya. あれもうかなりの古傷だろ。どうして消えねえんだよ。でも前に小国先生に聞いたことあるわ。何かしら強い念を持ってつけられた刀傷。 Setelah itu, Sanosuke kembali ke dojo Kamiya, yang kebetulan ada Kenshin yang belum tidur. Dia meminta Kenshin untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tak lama kemudian salah seorang murid dojo Maekawa datang dengan luka yang cukup parah. Dia memberitahu Kenshin bahwa dojonya diserang oleh seseorang yang sangat kuat. Bahkan beberapa polisi yang datang tak dapat menghentikannya. Akhirnya, Kenshin dan Sanosuke bergerak cepat menuju TKP. Tapi, di tengah jalan mereka bertemu dengan beberapa orang polisi yang akan menuju ke rumah kepala polisi Uramura. Karena nggak ada kabar sama sekali darinya setelah peristiwa ledakan di Akabeko. Akhirnya, Kenshin merubah haluan menuju kediaman Uramura. Sedangkan Sanosuke tetap menuju dojo Maekawa. Ternyata Wan, di kediaman Uramura sedang terjadi kekejian yang dilakukan oleh salah satu 6 sahabat yang bernama Hiyoko Otawa. Dia mempunyai beberapa senjata di sekujur tubuhnya dan dia sangat membenci Kenshin karena telah menghabisi temannya di masa lalu. Saat dia akan menghabisi anak dan istri Uramura, Kenshin datang dengan sangat cepat untuk menghentikan Hiyoko. Di pertengahan pertarungan, Kenshin penasaran dengan dalang di balik semua kejadian ini. Kenshin akhirnya memenangkan pertarungan. Namun, tanpa diduga Hiyoko Otawa meledakkan diri di kediaman Uramura. Kenshin masih belum menemukan jawaban atas pertanyaan besarnya, yaitu siapa yang tega melakukan ini semua padahal dendamnya hanya kepadanya. Sementara itu di dojo Maekawa, orang-orangnya pada dibantai semua oleh orang yang bernama Banjin Inui.
Dia merupakan petarung tangan kosong dengan memakai sarung tangan kebal yang dapat menangkis serangan apapun. Dengan sangat brutal, dia menghabisi murid-murid dojo dan juga beberapa prajurit polisi yang datang. Bahkan dia juga membuat pimpinan dojo Maekawa terluka parah. Beberapa saat setelah semuanya hancur berantakan, Sanosuke baru sampai ke dojo itu. Keesokan harinya, saat jalan-jalan di tempat biasa dan dengan perasaan yang hampawan, Kenshin bertemu dengan Enishi yang memang sedang menunggunya. Saat melihatnya, pikiran Kenshin kembali ke masa lalu, masa di mana dia tinggal bersama istrinya dulu. Di sebuah desa, Kenshin melihat Enishi remaja keluar dari rumahnya. Kenshin sekarang sangat terkejut karena adik iparnya berada di hadapannya yang ingin menuntut balas dendam atas kematian kakaknya. Semenjak meninggalnya kakaknya di hadapannya, Enishi tak bisa hidup tenang. Apalagi tunangan kakaknya yang bernama Akira Kiyosato juga dihabisi oleh Kenshin dalam menjalankan tugas sebagai batosai. Enishi ingin dendamnya segera terbalas sedikit demi sedikit, dengan harapan Kenshin bisa merasakan penderitaan yang selama ini dia alami. Enishi juga sedikit menceritakan masa lalunya kepada Kenshin. Setelah dia pergi dari Jepang menuju Shanghai, Cina, Enishi menjalani hidup yang berat, serta dia sempat hampir meninggal di sana. Namun akhirnya, dia bisa menjadi mafia besar yang paling disegani. Enishi melakukan semua itu hanya untuk membalas dendam kepada Kenshin atas kematian kakaknya. Dan sebentar lagi akan ada pembantaian yang lebih dahsyat lagi sebagai penghakiman kepada perbuatan Kenshin di masa lalu. Bukan hanya Kenshin yang akan menerimanya, tapi juga membuat orang-orang terdekat Kenshin merasakan derita yang sama. Setelah Enishi pergi, dengan pernyataan itu Kenshin menjadi semakin khawatir akan orang-orang terdekatnya. Dia juga merasa bersalah karena terbayang-bayang perbuatannya di masa lalu. Kenshin semakin galauan, hingga akhirnya dia mengumpulkan teman-temannya dan mulai memberanikan diri untuk menceritakan bahwa semua kejadian pembantaian yang terjadi adalah sebagai balas dendam kepadanya. Saat dia menceritakan bahwa dalang dari semua ini adalah adik dari istrinya, di mana hal itu terjadi gara-gara dia tak sengaja menghabisi istrinya sendiri, Kaoru, Sanosuke, bahkan Megumi sangat terkejut. Kenshin juga menceritakan saat pertama kali dia bertemu dengan Tomoe, di mana waktu itu Tomoe diganggu oleh dua orang enggak jelas, dan Kenshin menyelamatkannya. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah mata-mata yang mencari Kenshin. Kenshin menghabisi mereka tepat di hadapan Tomoe. Setelah itu, Kenshin meminta Tomoe untuk melupakan kejadian itu dan menyuruhnya pergi. Akan tetapi, dia malah bekerja sebagai pelayan penginapan di sana, dengan alasan tak ada tempat untuk pulang. Hingga akhirnya mereka berdua memupuk perasaan satu sama lain. Karena persembunyiannya terendus pihak kesogunan, maka Kenshin diperintahkan untuk pergi mengasingkan diri sebagai petani. Mereka juga menyuruh Tomoe berpura-pura sebagai istri Kenshin dan hidup berdua bersama. Waktu pun berlalu. Kenshin bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun itu hanya berpura-pura, Kenshin sangat bahagia dengan kehidupannya waktu itu. Begitu juga Tomoe. Perasaan asli Tomoe tak bisa dibohongi bahwa dia sangat mencintai Kenshin. Suatu saat, Tomoe menceritakan bahwa dia pernah bertunangan dengan seseorang dan hampir saja menikah. Tapi calon suaminya itu mati saat terjadi kerusuhan di Kyoto. Sambil menangis, dia menceritakan semua itu kepada Kenshin tanpa menyebutkan nama calon suaminya. Dengan hati yang sangat tulus, Kenshin mengatakan jika dia akan menggantikan kebahagiaannya yang dulu. Namun, di balik semua itu, ternyata dari awal perkenalan Tomoe dan Kenshin sudah direncanakan untuk membalas dendam. Di mana Tomoe dimanfaatkan oleh kelompok pembunuh yang bernama Yaminobu. Mereka dari pihak kesogunan untuk mendekati Kenshin dan mencari tahu kelemahannya. Tapi memang seiring berjalannya waktu, perasaan Tomoe kepada Kenshin semakin besar. Setiap malam, dia pasti menulis kesehariannya dalam buku harian tentang kehidupannya dan perasaannya kepada Kenshin. Pada suatu hari, adiknya yaitu Enishi datang untuk memberitahunya bahwa rencana penjebakan untuk melenyapkan Kenshin sudah dekat. Dia menyuruh kakaknya itu untuk bersiap-siap. Tapi waktu itu Tomoe merasa bimbang dan sangat bersalah dengan apa yang akan dilakukannya. Karena gara-gara rencana ini dia harus merasa sakit hati. Karena harus jatuh cinta kepada orang yang telah menghabisi calon suaminya. Dan sekarang malah berencana menghabisinya. Namun Tomoe tetap harus mengikuti rencana Yaminobu untuk menghabisi Kenshin. Dan dia pun akhirnya menyuruh Enishi untuk segera pergi dari sana. Di saat keluar, dia malah berpapasan dengan Kenshin yang hendak masuk ke rumah. Kemudian, di keesokan harinya, Kenshin menemukan Tomoe yang sudah tak bersamanya.
Ternyata dia pergi menemui Yaminobu, di mana sebelum pergi dia meninggalkan catatan hariannya dan juga selebaran agar Kenshin menemuinya di sebuah hutan. Dari catatan harian Tomoe, Kenshin mengetahui bahwa calon suami yang diceritakan oleh Tomoe ternyata adalah orang yang dia habisi sebelumnya, yaitu Akira Kiyosato, yang telah membuat goresan pertama di pipi kirinya. Akhirnya Kenshin pun pergi ke hutan seperti yang Tomoe tulis. Ternyata itu semua jebakan dari Yamanobu. Pada saat Kenshin bertarung dengan pemimpinnya yang bernama Tatsumi, Kenshin hampir kalah. Namun entah kenapa Tomoe malah datang menyelamatkannya dengan menghadang Tatsumi sehingga tebasan pedang Kenshin juga mengenai Tomoe. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Tomoe menggoreskan pedang kecil ke pipi Kenshin hingga membuat luka goresan Kenshin bertambah 1 dan berbentuk silang. Dan ternyata kejadian itu ditonton oleh Enishi, adik dari Tomoe. Semenjak saat itulah kebencian Enishi kepada Kenshin tak terbendung lagi. Mendengar kisah masa lalu Kenshin membuat semuanya juga seakan-akan merasakan kesedihan yang sama. Bahkan Kaoru sempat cemburu dengan kisah cinta Kenshin dan istrinya yang rela mati di tangan Kenshin demi menyelamatkannya. Di saat yang sama, para polisi sedang bersiap-siap menghadapi serangan selanjutnya. Kemudian Saito diberi peta tempat gudang senjata mafia Shanghai yang berada di Yokohama oleh Chosawa Gejo. Padahal Saito sudah mulai sedikit berimpati kepadanya, tapi ternyata di balik itu dia tetap sangat menentang rezim baru ini. Peta yang diberikan kepada Saito itu ternyata hanyalah jebakan atas perintah dari mafia bawahan Enishi, yaitu Wu Heixing. Setelah itu, Cho menemui Enishi untuk meminta imbalan atas kerjaannya menjebak Saito. Dia meminta salah satu pedang buatan Cina yang ada di ruangan Enishi. Bahkan dia menantang Enishi untuk mencoba pedang itu. Di dojo Kamiya, tiba-tiba saja kedatangan tamu dari kota Kyoto. Ternyata dia adalah Misao Makimachi. Dia datang bersama mantan Kapten Oniwa Bansu yang terakhir, yaitu Aoshi Shinomori, dan beberapa mantan Oniwa Bansu yang lain. Kedatangan Misao adalah untuk menyerahkan buku harian Tomoe, mantan istri Kenshin, di mana dia diberi amanah oleh seorang biksu dari Kyoto untuk menyerahkannya kepada Kenshin. Yang mana buku harian tersebut dia dapat dari ayahnya. Lalu buku harian itu pun dititipkan kepada Kaoru. Sementara itu Kenshin berjalan di pusat kota Tokyo yang sebentar lagi akan ada pembumi hangusan hanya untuk balas dendam kepadanya. Pada malam hari setelahnya, Saito dan beberapa prajurit polisi datang ke tempat yang diarahkan oleh Cho. Saat sampai di sana, yang ada malah orang-orang Cina yang sudah bersiap-siap menyerang mereka. Ternyata jebakan itu disiapkan untuk mengulur waktu polisi, di mana malam itu adalah malam yang dijanjikan oleh Enishi, yaitu malam penghakiman. Dan pada malam itu juga, sebelum mulai beraksi, Enishi menyebarkan selebaran bertuliskan Jinchu, atau penghakiman manusia ke seluruh Tokyo. Tak lama setelah itu, anak buahnya mulai menembakkan meriam ke arah pusat kota. Selain itu, semua anggota 6 sahabat sudah mulai melakukan penyerangan bersama beberapa prajurit dari Cina. Malam itu merupakan malam yang sangat tragis. Tokyo menjadi lautan api dan orang-orang berkelimpungan mengenaskan. Mendengar ledakan yang dilakukan 6 sahabat, Kenshin langsung berlari dengan sangat cepat menuju pusat penembakan. Akhirnya, Kenshin bertemu dengan si tangan senjata yang langsung menembaknya secara bertubi-tubi. Tapi pada akhirnya Kenshin berhasil memotong tangan senjatanya hingga membuatnya enggak berdaya. Saat itulah dia memohon kepada Kenshin agar menghabisinya, di mana 14 tahun silam hal ini juga terjadi kepadanya. Dengan membiarkan dirinya tetap hidup akan semakin membuatnya tak punya harga diri sebagai samurai. Meski begitu, Kenshin tetap tak mau menghabisinya karena janjinya sudah mantap untuk enggak lagi ngebunuh orang. Tak lama kemudian, polisi datang untuk menangkapnya. Di waktu yang sama, salah satu dari 6 sahabat dengan gencar menghabisi masyarakat. Tapi saat itu Aoshi sang mantan Kapten Oniwa Bansu datang untuk menghentikannya. Padahal yang diharapkannya adalah berhadapan dengan Kenshin. Tapi Aoshi nggak bisa dianggap remeh. Tak lama kemudian Misao datang untuk membantu. Tapi kemudian lawan mereka menggunakan peledak untuk menghancurkan tempat itu hingga membuat Aoshi terkapar.
Di tempat berbeda, Enishi mendatangi dojo Kamiya dengan membawa karung berisi cho yang sudah dia habisi. Dia disambut oleh Sanosuke yang langsung menerka bahwa dialah yang bernama Enishi, si adik ipar Kenshin yang menjadi dalang kerusuhan itu. Akhirnya, Sanosuke pun bertarung dengannya. Akan tetapi, Sanosuke bukanlah tandingan Enishi yang menguasai gaya bertarung dari Shanghai. Seperti biasa, meski udah babak belur, Sanosuke masih saja berusaha keras menghentikan Enishi yang akan membawa Kaoru. Beberapa waktu kemudian, Kenshin dengan cepat menuju dojo Kamiya setelah mengalahkan lawannya dari 6 sahabat. Tapi saat sampai di sana, Sanosuke dan murid-murid dojo sudah pada kelenger semua, Wan. Hanya Yahiko yang masih selamat. Tapi dia menyesal karena nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Kenshin menemukan surat penghakiman manusia di mulut Cho yang sudah metong, Wan. Keesokan harinya, Saito terkejut melihat keadaan kota Tokyo yang sangat mengenaskan. Dia tak bisa berbuat banyak karena malam itu dia dan beberapa anak buahnya nggak ada di sana karena dijebak musuh di kota Yokohama. Sementara itu, Kaoru yang sedang diculik terbangun dari tidurnya dan langsung kabur dari sana. Akan tetapi, dia tak menemukan jalan dan hanya ada tebing dan jurang di tempat itu. Enishi langsung datang menghampirinya dan langsung saja, tiba-tiba saja dia menghentikannya karena saat itu Enishi teringat dengan kakaknya yaitu Tomoe. Sementara itu di dojo Kamiya, Kenshin menatap tulisan yang terpampang di sana yaitu hidup dalam kebenaran yang nyata. Tulisan itu membuatnya merenungi hal-hal yang terjadi di masa lalu. Sehingga Kenshin pun menatap untuk menghentikan adik iparnya itu. Akhirnya dia pun pamit pada Yahiko untuk pergi menjemput Kaoru. Di sisi lain, Enishi memanggil Wu Hexing selaku orang nomor 2 dalam organisasi mafia pedagang senjata. Enishi memberitahunya bahwa setelah rencana penghakimannya selesai, organisasi mafia ini akan sepenuhnya menjadi milik Hexing. Tapi Hexing merasa jengkel kepada Enishi karena selalu bertindak seenaknya, Wan. Bahkan Enishi berkata kasar kepada Hexing saat mencoba menasihatinya. Menurut Hexing, kalau Enishi ketangkap lagi, dia nggak akan bisa lagi dibebaskan. Akhirnya, setelah itu bukan hanya Kenshin yang ingin Hexing habisi. Bahkan, Enishi juga bakalan dia libas, Wan. Lalu Hexing yang selalu dikawal oleh 4 pengawal pribadinya yang mempunyai julukan 4 bintang tanpa disangka disambut oleh salah satu mantan Jupong Katana, yaitu Soujiro Seta. Salah satu pasukan elit Shishio berjuluk 10 pedang itu menawarkan diri untuk dipekerjakan. Malam harinya, Kenshin pun sampai di tempat Enishi. Kenshin sendirian melawan begitu banyaknya pasukan dari Cina. Ditambah lagi sisa kelompok 6 sahabat yang ada di sana. Tak lama kemudian, Misao dan beberapa mantan anggota Oniba Bansu datang membantu. Tak hanya itu, Saito dan beberapa prajurit polisi datang untuk meringkus Enishi. Dan satu lagi yaitu Sanosuke Sagara. Dia datang untuk membantu meski dalam keadaan luka parah. Mendapat bantuan di sisi luar, Wan, akhirnya Kenshin pun bisa langsung masuk untuk menemui Enishi. Akan tetapi, di dalam ternyata masih banyak sekali musuh yang menghadangnya. Bahkan, dia bertatap muka kembali dengan Sojiro Seta, yang dulu pernah beradu pedang dengannya. Tapi ternyata Sojiro malah membantu Kenshin melawan orang-orang Cina ini. Sedangkan di luar, Saito dan Misao sedang berhadapan dengan sisa komplotan 6 sahabat, Wan. Setelah Kenshin dan Sojiro mengalahkan para kroco dan masih ada aja musuh, Sojiro lalu mempersilahkan Kenshin untuk masuk menemui Enishi. Sedangkan dia yang akan menghalau anak buah Enishi. Di dalam, Enishi sudah menunggu dan gak pakai banyak bacot, Wan. Mereka langsung beradu pedang. Setelah beberapa lama bertarung, Kenshin terkena serangan telak dari Enishi. Saat itulah, Enishi ingin Kenshin mengakhiri hidupnya atas kejahatannya di masa lalu. Tapi, Kenshin gak akan melakukan hal itu. Karena dia harus menghentikan Enishi. Agar, Wan, dia sadar bahwa bukanlah kematian yang bisa dijadikan tebusan atas dosa di masa lalu. Dan kemudian Kenshin bangkit lalu melanjutkan ronde pertarungan mereka. Seandainya bukan pedang mata terbalik yang dipakai oleh Kenshin, Enishi pasti sudah koid dari tadi terkena sabetan pedang Kenshin yang bertubi-tubi, Wan. Kenshin akhirnya bisa membuat Enishi tak berdaya.
Tapi saat Enishi menyerang Kenshin dengan pedang kecil, Kenshin malah terdiam tak menghindar. Kenshin juga malah meminta maaf kepada Enishi karena perbuatannya dulu. Di saat Enishi mulai bersimpati, tiba-tiba saja Kenshin ditembak dari belakang oleh Wu Hexing. Dan saat Hexing akan menembak Enishi juga, tiba-tiba Kaoru yang datang menghentikannya. Kaoru akhirnya terhempas dan saat Hexing akan menghabisi Kaoru, tanpa diduga Enishi menghadangnya. Hingga punggungnya harus terkena tembakan Hexing. Hal itu membuat Enishi sangat murka pada bawahannya itu, dan lalu memukulnya bertubi-tubi sampai teler. Kaoru yang melihat hal itu langsung menyuruh Enishi untuk berhenti. Kenshin lalu menghentikan Enishi seraya berterima kasih kepadanya karena telah melindungi Kaoru. Setelah semuanya usai, Enishi pun akhirnya menjadi tahanan resmi pemerintah Jepang atas kejahatannya. Di dalam penjara, dia dikirim buku harian kakaknya oleh Kaoru. Setelah membaca semuanya, barulah dia menyadari perasaan kakaknya yang sesungguhnya terhadap Kenshin. Dan setelah bergulatan batin yang panjang, akhirnya Kenshin bisa bernafas lega. Dia mengunjungi makam Tomoe bersama dengan Kaoru. Arigatou, kana? これから償わなくてはならない。家西の中の巴は決して笑わない。 Ada sekelompok yang ingin menggulingkan kekuasaan Shogun untuk mengembalikan otoritas kekuasaan kepada kaisar. Kelompok mereka disebut kelompok restorasi era baru atau Ishin Shishi. Hal ini pun membuat kubu pendukung Shogun terlibat pertarungan dengan kelompok restorasi era baru ini. Oke kita lanjut cerita dari seorang pria yang berlari ketakutan. Dan kemudian dia tiba di suatu tempat. Di tempat itu terdapat beberapa pasukan dari keluarga Tsushima, pendukung Shogun yang tengah menahan seorang pria misterius, yaitu Kenshin. Lantas saat tiba, orang yang ketakutan tadi melihat pria yang tengah mereka tahan. Karena sebelumnya orang itu sempat diserang oleh seseorang yang misterius dan diduga kuat jika pria yang mereka tahan adalah pelakunya. Akhirnya dugaan mereka benar. Jika pria misterius itu adalah Himura Kenshin sang Batosai. Ternyata Kenshin sengaja menyerahkan diri sebagai jebakan agar bisa menghabisi mereka semua. Kenshin pun dengan ganas membantai siapapun yang ada di situ. Orang ketakutan tadi kita sebut saja Suneo. Dan dia berhasil kabur dari kekejaman Kenshin. Setelah peristiwa itu, Kapten Subdivisi ketiga Shinsengumi Gumi atau pasukan elit kesogunan bersama anak buahnya datang untuk menyelidiki tempat itu. Setelah menerima informasi itu dari Suneo, kemudian salah satu anggota Shinsengumi Gumi yang bernama Okita Souji berkata, jika pelakunya adalah Batosai. Dia berasumsi demikian karena melihat korban-korbannya berkelimpungan yang pasti dihabisi manusia berdarah dingin seperti mesin tanpa hati. Pada suatu malam, Kenshin menjalankan misi untuk menghabisi orang-orang dari Inspektur Shigekura. Mereka adalah kelompok yang juga mendukung Shogunan. Dengan cepat, Kenshin membantai kelompok tersebut. Namun, salah satu anggota kelompok itu yaitu Akira Kiyosato tak ingin koit karena dia mempunyai seseorang yang akan dia nikahi. Dia terus kembali bangun, meskipun Kenshin menebasnya berkali-kali. Kenshin kembali melancarkan serangannya. Namun di saat yang sama, dia mendapat luka gores di pipinya. Dan dengan serangan terakhir, Kenshin menghabisi Akira. Keesokan harinya, Kenshin mendengar pembicaraan beberapa orang jika pendukung Shogun masih banyak di luar sana. Kemudian, Kenshin pergi menemui pimpinannya dan juga pimpinan dari pasukan perlawanan, yaitu Kegoro Katsura. Katsura memperingatkan Kenshin untuk berhati-hati terhadap kelompok serigala Mibu, yaitu para polisi Shinsengumi. Karena kelompok Shinsengumi ini telah menganggap Kenshin sebagai ancaman terbesar mereka, dan mereka akan melakukan apapun untuk menghabisi Kenshin. Oke, bentar kita flashback dulu ke setahun sebelumnya. Mengapa Kenshin menjadi orang kepercayaan Katsura dan bergabung dalam pasukan perlawanan?
Cerita berawal dari Katsura dan sahabatnya yang bernama Shinsaku Kazuki yang tengah merekrut prajurit demi sebuah revolusi era baru untuk menggulingkan keshogunan. Disinilah awal mula remaja pendiam yang bernama Himura Kenshin datang untuk ikut bergabung. Dia juga sempat ditanya kenapa ingin ikut bergabung. Kenshin menjawab jika dirinya ingin menggulingkan shogun untuk memulai era baru. Mendengar permintaan Kenshin, ada seorang pria arogan yang hendak menguji kehebatannya. Karena mengira Kenshin hanyalah seorang petani biasa. Awalnya Kenshin menolak untuk latih tanding dengannya. Namun atas dorongan dari Kazuki, Kenshin pun menerima tawaran untuk berduel. Kenshin dengan sangat cepat berhasil menebas celana pria itu. Jadi sobek-sobek melorot Wan. Katsura yang melihat pertarungan itu lantas memuji Kenshin. Dan pada saat itu juga dia diterima masuk ke dalam kelompok revolusi mereka. Oke, kembali ke masa sekarang, Wan. Malam harinya, Kenshin sedang pergi makan malam di warung terdekat. Pada saat itu, muncul seorang gadis yang entah dari mana berani pergi malam-malam sendirian. Dimana pada zaman itu sangat aneh jika melihat seorang wanita keluar malam-malam sendirian. Gadis ini pun memesan sake. Namun kemudian ada dua pria genit yang mengaku dari prajurit kekaisaran mengganggunya. Karena membuat suasana resah, Kenshin pun memutuskan untuk mengusir mereka. Kenshin mengingatkan jika prajurit bukan untuk main-main, karena nyawa mereka taruhannya. Setelah makan malam usai, Kenshin kembali ke penginapan. Namun, tiba-tiba dia dihalau oleh kedua prajurit cengengesan tersebut. Mereka berdua tidak terima atas perlakuan Kenshin yang dirasa merendahkan mereka. Pada saat mereka akan menyerang, mereka tiba-tiba malah dihabisi oleh seorang Batosai yang juga memburu Kenshin. Pertarungan pun terjadi antara Batosai dari pihak keshogunan itu dengan Kenshin. Akan tetapi, pertarungan tak berlangsung lama, karena Kenshin dengan cepat menghabisi orang itu. Di akhir pertarungan, Kenshin terkejut oleh kehadiran wanita tadi yang telah berlumuran darah akibat percikan darah lawan Kenshin. Melihat kejadian itu, wanita itu sontak pingsan Wan. Karena Kenshin tak ingin meninggalkan saksi, dia pun membawa wanita itu ke penginapannya. Keesokan harinya, Kenshin melihat wanita yang dibawanya semalam mondar-mandir membawa perlengkapan dapur. Dan ternyata dia sudah bekerja di penginapan tersebut. Kenshin pun bertanya bagaimana kondisi wanita itu. Singkat cerita, Wan, diketahui nama gadis itu adalah Tomoe Yokishiro. Setelah selesai makan, Kenshin mengajak Tomoe ke kamarnya. Kenshin lalu menyuruh Tomoe segera meninggalkan tempat penginapan itu dan kembali ke keluarganya. Namun, Tomoe berdalih jika dia tidak punya keluarga dan menyinggung soal pembunuhan yang dilakukan oleh Kenshin semalam. Kenshin pun menjelaskan bahwa dia hanya menghabisi para pendukung shogun demi era baru yang penuh kedamaian. Dia juga tak menghabisi sembarang orang. Malam harinya, Kenshin melapor ke Katsura yang sedang mengunjunginya bahwa dia diserang oleh orang misterius karena mengenalnya sebagai Batosai. Katsura kemudian curiga jika kemungkinan ada seorang pengkhianat di dalam kelompok mereka. Beberapa waktu kemudian, Kenshin bertugas kembali untuk terus memburu targetnya dan membantai para pengikut shogun. Saat dia kembali ke penginapan, dia pun membersihkan diri dari banyaknya darah dari orang yang dia habisi. Tomoe datang menghampirinya dan mengatakan bahwa dia tak bisa tidur. Sembari memberi kain lap, Tomoe juga bertanya apakah Kenshin akan terus membunuh. Namun Kenshin hanya diam tak bisa menjawab. Keesokan harinya, sembari membantu pekerjaan rumah tangga, Tomoe terlihat murung tanpa senyum. Dia hanya sedikit tersenyum saat merapikan kamar Kenshin. Di sebuah tempat penempaan pedang, Katsura membuat rapat rahasia mengenai identitas Tomoe. Mereka mencurigai Tomoe sebagai mata-mata karena dia tiba-tiba hadir di hidup Kenshin. Padahal dari aksen bicaranya, dia bukan penduduk Kyoto. Dan dari cara Kenshin berinteraksi, mereka menyimpulkan jika Kenshin telah melunak. 言葉や習慣から京女じゃないってことは志村の様子が偉い人間らしゅうなったっちゅう。 Di malam yang sama, Katsura langsung menemui Tomoe yang tengah menunggu Kenshin di kamarnya. Katsura menceritakan tujuan mereka menggulingkan shogun dan juga menceritakan mengapa Kenshin harus menjadi mesin pembunuh. Di akhir pembicaraan, Katsura dengan tegas memperingatkan Tomoe agar tak menjadi penghalang bagi mereka.
Dan juga dia memperingatkan Tomoe untuk tak menumpulkan pedang Kenshin. Keesokan harinya, Tomoe mengajak Kenshin jalan-jalan di sebuah festival rakyat. Sembari melihat pertunjukan, Tomoe mencoba untuk mempengaruhi Kenshin agar berhenti membunuh. Tapi, Kenshin berkata jika demi perubahan zaman, orang harus menggunakan pedangnya. Di markas Shinsengumi, salah satu anggotanya berhasil menangkap anak buah Katsura dan mengetahui rencana Katsura untuk membakar istana Tsushima. Pada malam festival rakyat berlangsung, Saito pun memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan rencana Katsura tersebut. Dan malam harinya, Saito dan pasukannya langsung bersiap untuk beraksi. Mereka kemudian menyerbu penginapan tempat anak buah Katsura tinggal. Kenshin yang mendengar kabar tersebut langsung melesat berlari ke penginapan. Sedangkan pasukan Shinsengumi berhasil menghabisi banyak sekali anak buah Katsura. Akan tetapi, salah seorang anak buah Katsura berhasil kabur dari tempat itu. Namun, di tengah perjalanan, dia berhasil ditemukan dan akan dihabisi oleh Okita Souji. Beruntungnya, dia selamat karena Kenshin berhasil menemukannya. Okita dan Kenshin akhirnya bertarung. Okita belum menyadari jika Kenshin adalah Batosai yang selama ini mereka cari. Setelah beberapa lama berhadapan, Okita akhirnya menyadari jika Kenshin adalah sang Batosai. Mereka pun bertarung dengan sangat seimbang. Namun di akhir pertarungan, penyakit dari Okita kambuh dan membuatnya melemah. Belum berhasil Kenshin menghabisi Okita, Saito bersama rombongannya akhirnya tiba untuk membantu Okita. Saat Saito akan bertarung, salah seorang teman perjuangan Kenshin menghampiri mereka dan mengajak Kenshin untuk segera pergi. Kenshin sempat tak mau dengar. Namun karena itu merupakan perintah Katsura, akhirnya Kenshin pun pergi juga. Di malam yang sama, kebakaran besar melanda kota Kyoto. Insiden ini disebut insiden Kinmon, di mana pertempuran dipicu oleh insiden Ikedaya 11 hari sebelumnya, yang mana Shinsengumi menemukan dan membantai beberapa pemimpin berpengaruh Isshin Shishi yang berencana diam-diam untuk membakar kota dan menggunakan kekacauan tersebut untuk mengambil kembali kaisar. Keesokan harinya, di tempat penginapan biasa, sisa-sisa pasukan restorasi Katsura semakin frustasi akibat kejadian semalam. Izuka yang sudah sangat pusing mengamuk dan mengatakan jika semakin banyak pasukan shogun yang berkeliaran mencari mereka sejak kejadian di Ikedaya. Mereka juga dituduh telah memberontak kepada kaisar akibat insiden kebakaran kota Kyoto, sehingga mereka saat ini dicap sebagai musuh rakyat. Katsura pun lalu memerintahkan mereka untuk mundur karena Saito dan anak buahnya bisa kapan saja menyerang mereka. Pada malam hari saat Kenshin sedang tertidur, Tomoe datang untuk menyelimutinya. Namun Kenshin yang terkejut hampir saja menebas leher perempuan itu. Kenshin merasa mulai tertekan dengan masalah yang dihadapinya. Namun Tomoe menguatkannya dengan berkata jika dia akan tetap bersama Kenshin lebih lama lagi untuk meredam amarah Kenshin. Namun tiba-tiba kediaman mereka disergap oleh kelompok Shinsengumi yang mengharuskan mereka semua untuk kabur. Dalam pelarian ini, rombongan Katsura terpisah dengan Kenshin yang berhasil kabur bersama Tomoe. Di siang harinya, di tengah kota mereka berjumpa kembali secara sembunyi-sembunyi. Katsura mengatakan bahwa dia harus bersembunyi sembari menunggu kesempatan karena saat ini belum waktunya untuk beraksi. Kenshin yang sudah pontang-panting bertanya nasibnya ke Katsura. Katsura pun memberi mandat kepada Kenshin untuk menghindar lebih dulu dari keramaian karena pasukan pendukung Shogun semakin banyak berkeliaran di luar sana. Oleh karena itu, Katsura menyuruh Kenshin untuk pergi ke sebuah desa di luar Kyoto. Tak lupa, Katsura juga memohon kepada Tomoe untuk mendampingi Kenshin dengan berpura-pura menjadi istrinya. Akhirnya, mereka berdua pun pergi bersama untuk tinggal berduaan saja. Kenshin dan Tomoe pun mendapati sebuah rumah yang tidak berpenghuni untuk mereka tinggali sementara. Mereka pun mulai menjalani kehidupan layaknya rakyat biasa. Kenshin mulai bertani, dan Tomoe membantu tugas rumah tangga. Hari-hari mereka habiskan dengan bertani dan menikmati kehidupan pedesaan seperti layaknya suami istri. Namun pada suatu malam saat Kenshin sudah tertidur pulas, Tomoe menangis. Entah hal apa yang sudah terjadi kepadanya. Keesokan harinya, di saat Kenshin yang tengah menikmati masakan dari Tomoe, dia mengungkapkan jika prinsipnya untuk menghabisi orang demi era baru merupakan sebuah kesombongan. Kenshin akhirnya mengungkapkan jika sekarang dia telah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang dia dapat semenjak tinggal bersama Tomoe. Tomoe pun tersenyum mendengar hal itu.
幸せというものがどういうものなのか、ここでの君との生活が。 Pada hari-hari berikutnya, akhirnya Kenshin dapat memanen tanaman di ladang. Dia senang sekali dengan hasil panen yang bagus. Tomoe yang ikut melihat hal itu juga turut bahagia melihat Kenshin yang biasanya bersikap dingin dapat tersenyum. Tak lama setelah itu, Izuka datang mengunjunginya. Dia mengungkapkan bahwa situasi di Kyoto semakin memanas, sehingga untuk saat ini mereka hanya bisa menunggu. Izuka kemudian pergi dan meninggalkan beberapa uang untuk Kenshin. Di tengah perjalanan, Izuka tiba-tiba berbelok arah menuju ke tengah hutan. Namun, Katagai, teman mereka, sempat melihat Izuka dan mengikutinya. Izuka menuju ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan, dan ternyata dia berjumpa dengan pasukan bayangan utusan Shogun. Tak disangkawan, ternyata mata-mata Shogun yang ada di tubuh pasukan revolusi selama ini adalah Izuka. Dia pun bertemu dengan pimpinan kelompok itu yang bernama Tatsumi. Izuka memberi informasi jika Kenshin mulai melemah. Pada saat mereka sedang merencanakan pembunuhan terhadap Kenshin, Tatsumi mengetahui jika Katagai sedang memata-matai mereka. Akhirnya, Katagai pun dihabisi oleh pasukan bayangan Shogun itu. Izuka yang melihat Katagai yang ada di sana sempat shock, karena jika Katsura sadar Katagai tak kembali, maka bisa dipastikan Izuka lah mata-matanya. Dan rencana mereka menghabisi Kenshin akan gagal. Oleh karena itu, Tatsumi memerintahkan untuk menghabisi Kenshin secepatnya, sebelum rencana mereka terbongkar. Tatsumi, sang ketua kelompok, akhirnya mengutus seorang remaja yang bernama Enishi Yukishiro ke kediaman Kenshin. Enishi pun langsung OTW ke sana. Setibanya di sana, Tomoe pun langsung memeluk erat adiknya tersebut, karena Enishi adalah satu-satunya keluarganya. Enishi lalu bilang kepada Tomoe bahwa pasukan bayangan yang berpihak kepada Shogun untuk melacak dan menghabisi Kenshin ada di dekat mereka. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk balas dendam. Akan tetapi, karena Tomoe mulai jatuh hati kepada Kenshin, misi balas dendam dia batalkan. Tomoe pun menyuruh Enishi untuk segera pergi. Kenshin yang baru pulang berjumpa dengan Enishi. Namun Enishi melihat Kenshin dengan tatapan tak senang dan dia pun langsung pergi, Wan. Enishi. Tomoe mengungkapkan jika lelaki itu adalah adiknya. Kemudian Tomoe mengungkapkan kisah hidupnya yang sangat tragis, di mana setahun yang lalu Tomoe pernah bertunangan dengan kekasihnya. Namun karena kekasihnya miskin, maka demi mencari biaya untuk menikah, kekasih Tomoe bersedia untuk menjadi pasukan Shogun di Kyoto. Namun beberapa waktu yang lalu kekasihnya ini gugur akibat dibunuh oleh pendukung restorasi era baru. Tomoe sangat terpukul dengan kejadian itu. Dia menceritakan masa lalunya dengan penuh kesedihan. Kenshin yang ikut merasakan kesedihan itu langsung memeluk Tomoe. Dan akhirnya mereka berbuat yang enggak-enggak, Wan. Mereka pun saling mengungkapkan jika mereka telah saling jatuh cinta. Kenshin berjanji kepada Tomoe jika akan memberi kebahagiaan baru kepadanya. Keesokan paginya setelah Tomoe selesai menulis buku hariannya, dia meninggalkan rumah. Saat terbangun, Kenshin pun mencari Tomoe. Akan tetapi, Izuka kembali mendatangi Kenshin dan cerita jika mata-mata yang selama ini mereka cari adalah Tomoe. Hal itu berdasarkan buku catatan milik Tomoe. Di buku itu, Tomoe menceritakan jika tunangannya telah meninggal akibat dihabisi oleh Kenshin. Orang tersebut adalah Akira Kiyosato, orang dari Inspektur Shikegura yang telah dihabisi Kenshin. Nah, karena Tomoe mengetahui jika tunangannya telah dilenyapkan Kenshin, maka Tomoe bergabung dengan kelompok Tatsumi untuk membalaskan dendamnya. Tatsumi pun memerintahkan Tomoe untuk mendekati Kenshin dan mencari kelemahannya. Di sisi lain, Tomoe akhirnya tiba di markas Tatsumi. Tatsumi mengatakan jika anak buahnya telah bersiap di pos mereka untuk menghabisi Kenshin secepatnya. Tomoe heran kenapa rencana itu berlangsung dengan sangat cepat tanpa menimbang laporan titik lemah Kenshin dari dirinya. Tatsumi mengatakan jika titik lemah Kenshin bukan untuk dicari, melainkan harus direkayasa. Jadi selama ini Tomoe ditugaskan hanya untuk dimanfaatkan sebagai sumber kelemahan Kenshin. Walaupun Kenshin sangat dingin, tetapi dengan munculnya rasa cinta yang dikhianati dapat membuat Kenshin menjadi lemah. Izuka terus menceritakan kisah tragis Tomoe untuk membuat Kenshin semakin lemah dan merasa bersalah. Tomoe tidak terima dengan hal ini, karena dirinya yang dulunya benci sekarang sudah terlanjur cinta kepada Kenshin. Dia pun menolak pembunuhan Kenshin. Namun Tatsumi memukul Tomoe hingga pingsan. Dan Kenshin yang sudah sangat lemah dan merasa bersalah pergi menyusul Tomoe. Namun di tengah perjalanan dia diserang oleh prajurit bayangan.
Kenshin tak berdaya menghadapi serangan panah dari anak buah Tatsumi. Dia pun terkena jebakan bertubi-tubi dan beberapa kali dia harus bersusah payah untuk menyelamatkan diri. Setelah berhasil menebas tangan prajurit itu, Kenshin pun mengikutinya ke sebuah gua. Namun dia tidak menyadari jika itu semua merupakan sebuah jebakan. Prajurit bayangan itu pun langsung meledakkan dirinya. Beruntungnya Kenshin dapat selamat dari ledakan itu, meskipun membuat dirinya semakin melemah. Tak hanya sampai di situ, dia kembali menghadapi serangan berikutnya dengan kondisinya yang sudah sangat lemah. Kenshin sudah bersusah payah menghadapi pasukan bayangan kesogunan. Kenshin yang dulunya sangat beringas, kini dia lunglai merasakan patah hati. Dan akhirnya seorang prajurit bayangan meledakkan bom yang membuat mata Kenshin buta sementara. Tatsumi pun datang menghadapi Kenshin yang sudah sangat lemah dan tak dapat melihat. Tatsumi menyerang Kenshin tanpa ampun Wan. Kenshin mencoba melawan, namun dengan kondisinya itu perlawanannya sia-sia. Tatsumi terus menyiksa Kenshin secara perlahan. Namun, tiba-tiba Kenshin yang masih buta dapat mematahkan pedang Tatsumi. Tatsumi lalu mengambil pisaunya dan hendak menyerang Kenshin. Akan tetapi, Tomoe datang dan menghadang Tatsumi. Kenshin yang tidak dapat melihat pun tidak mengetahui hal itu. Dia langsung menebas Tatsumi beserta Tomoe hingga membuat keduanya tumbang. Kenshin yang akhirnya dapat melihat kembali baru menyadari jika tebasan pedangnya mengenai Tomoe. Di penghujung cerita, Tomoe mengambil sebilah pedang dan menyayat pipi Kenshin hingga membuat tanda berbentuk silang di wajahnya. Beberapa waktu setelahnya, Kenshin bertemu Katsura di kediamannya. Katsura mengabarkan jika mata-mata yang selama ini mereka cari adalah Izuka. Katsura telah mengirim seorang pendekar pedang yang kekuatannya setara dengan Kenshin untuk mencari Izuka. Kenshin bilang ke Katsura jika dia tetap akan melanjutkan perjuangannya agar nyawa yang telah dia ambil tidak sia-sia. Namun dia belum dapat memastikan apakah dia akan berhenti sebagai Batosai ketika perjuangan ini selesai. Katsura pun kemudian pergi dari rumah Kenshin. Kenshin kemudian bersiap untuk memulai kremasi jasad Tomoe. Tetapi sebelumnya dia melihat buku catatan Tomoe dan membacanya. Di buku itu Tomoe menuliskan kisah tragis cintanya dengan Akira yang telah dihabisi oleh Kenshin hingga membuatnya ingin membalaskan dendam kepada Kenshin. Seiring berjalannya waktu, Tomoe sadar jika hati Kenshin telah melunak karena Kenshin telah mendapatkan kebahagiaannya. Hingga akhirnya perasaan benci Tomoe kepada Kenshin telah berubah menjadi cinta. Tomoe yakin jika perjuangan Kenshin akan menjadi awal dari kebahagiaan semua orang. Hingga di lembaran terakhir, Tomoe mengungkapkan rasa cintanya kepada Kenshin yang telah dia anggap sebagai kekasih keduanya. Setelah membaca itu, Kenshin terduduk lemas. Dan dia pun mengucapkan salam perpisahan kepada cinta pertamanya itu. Jasad Tomoe pun akhirnya dikremasi bersama dengan rumah tersebut. Dan Kenshin pun melanjutkan perjuangan revolusi era baru. Tomoe. Pada tahun 1868, pertempuran Toba Fushimi pun terjadi di Kyoto, yaitu pertempuran yang melibatkan pasukan pro era baru melawan pasukan pendukung shogun. Setelah pertempuran yang sangat menentukan ini, akhirnya pasukan pro era baru memenangkan pertarungan tersebut. Alhamdulillah, hal itu membuat usaha Kenshin selama ini tidak sia-sia. Saito yang berada di pihak kalah bertemu dengan Kenshin setelah peperangan itu usai. Dia mengatakan jika Kenshin masih belum aman dari hukuman. Namun Kenshin meletakkan pedangnya itu sebagai tanda kalau dia tak akan menjadi Batosai lagi. Sampai akhirnya film pun sudah di end one. Himura Batosai. Kore de owari da to omou na yo. Alhamdulillah Wan, seluruh serial Rurouni Kenshin udah Maman ceritain. Nah, gimana tanggapan antum Wan? Dan kalau NTT pengen film untuk diulas, langsung coret-coret di kolom komentar ya Wan. Akhir kata, si kancrut makan kecubung. Maman mau cabut dulu dan sampai bersambung.